Ya. Dengan narasumber Ahmad Akbar Susanto, SE MPhil PhD dari Universitas Gadjah Mada, dan yang kedua Bapak Firdaus STMT PhD dari Universitas Islam Indonesia. Dengan moderator Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan, SPhil MPA. Kepada moderator Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah siang hari ini kita masih berada di sini untuk melanjutkan bagaimana kita memformulasikan integrasi Islam dan ilmu di dalam diskursus, mudah-mudahan juga di dalam aplikasi di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mungkin juga bisa diperluas di kampus-kampus Muhammadiyah. Kalau sebelumnya kita mendengarkan paparan bagaimana konsep integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu mungkin yang dianggap sekuler dengan ilmu-ilmu yang Islam, yang bersumber dari Islam, walaupun sebenarnya sumber ilmu itu semuanya dari Allah SWT, dan belakangan saja itu ada pembelahan terkait dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu non agama. Akhir-akhir ini UMY punya perhatian terhadap bagaimana integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan ini diformulasikan dan diimplementasikan. Sesi kali ini, siang kali ini kita belajar dari pengalaman. Sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang akan bercerita bagaimana pengalaman melakukan mungkin prakondisi dan bahkan juga internalisasi, ya, inserting bagaimana nilai-nilai Islam bisa dielaborasi di dalam proses-proses pembelajaran dan proses-proses pendidikan. Ada dua pengalaman yang akan kita belajar. Pertama dari Universitas Gadjah Mada, ini masuk klaster universitas yang nasionalis, sekuler atau apa kalau UGM ini. Ini mungkin dari kutub sekuler, yaitu kampus sekuler, ya, biar gak kesannya itu mungkin kampus negara, ya, state university, ya, seperti itu. Dan yang kedua dari kampus yang coraknya Islam, yaitu di UII. Saya tidak tahu, mungkin pinsut dulu aja siapa dulu yang Pak Firdaus atau Pak Akbar. Semuanya lagi fokus pada slide-nya masing-masing, katanya ini mungkin yang mana dulu kira-kira, sama aja saya kira ini, atau urut dari utara dulu, dari ujung utara. Oke, Pak Firdaus dulu, beliau akademisi di Universitas Islam Indonesia. Bagaimana beliau itu di eksakta, ya, di teknik, dan nanti Pak Akbar di ilmu-ilmu sosial humaniora, khususnya di mungkin di ekonominya, ya. Mungkin paparannya, pengalamannya Pak mungkin inserting dari ide-ide Islam dan bagaimana juga elaborasi di dalam proses kurikulum dan mungkin kultur, ya, environment di Universitas Islam Indonesia. Kalau dulu di UIN ada kekhawatiran kalau UIN itu berubah jadi UIN, nanti joknya itu nanti akan seperti FAI-nya UI. FAI-nya UI itu termarginalisasi, fakultas-fakultas agama Islam itu termarginalisasi, kalah dengan kampus-kampus yang tidak berbasis agama, kalah dengan kedokteran, kalah dengan teknik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan UIN, IAIN berubah jadi UIN. Saya tidak tahu apakah tadi Pak Amin Abdullah cerita pengalaman bagaimana, apakah prodi-prodinya Islam itu juga mengalami marginalisasi seperti itu. Nah, bagaimana balancing dari hal seperti itu juga perlu disampaikan kalau Bapak Firdaus punya pengalaman ke situ. Saya beri kesempatan Pak Firdaus 20 menit mungkin paparan singkatnya, ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk sedikit berbagi, karena punyanya sedikit jadi ya berbagi sedikit. Terkait dengan apa yang coba kami laksanakan di tempat kami. Jadi sejumput pengalaman tentang praktek integrasi ilmu, utamanya yang akan saya ceritakan tentu di bidang keteknikan, karena kami di Fakultas Teknik. Mungkin nanti kalau yang sosial ekonomi Pak Akbar yang jago menyampaikan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, saya rasa ini menjadi semangat kita bersama untuk senantiasa membaca, senantiasa belajar dan menemukan kebenaran dan kebaikan dari apa-apa yang kita baca, apa-apa yang kita pelajari. Nah, terkait dengan obrolan pada sesi ini, saya di awal sedikit menyampaikan disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan tidak sepenuhnya mewakili UII, tapi setidaknya bisa mewakili apa yang kami praktekkan di Fakultas Teknik, khususnya di prodi kami. Dan kalau dilihat dari layernya, mungkin kita sudah agak ke atas. Kalau tadi mungkin Prof. Amin Abdullah di layar bawahnya, ya, layar aplikasi. Nah, beberapa hal yang menjadi landasan keyakinan dan pemikiran kami bahwa pertama, pengembangan ilmu pengetahuan, ya, dalam hal ini termasuk di dalamnya sains dan keteknikan, itu mau tidak mau bagian utuh dari pengembangan peradaban Islam. Jadi saya rasa kalau kita punya keinginan untuk membangun peradaban Islam, maka salah satu bagian yang perlu disiapkan dan dibangun adalah terkait dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini juga bidang keteknikan. Dan pada kenyataannya sudah banyak sekali ilmuwan muslim yang sudah memberikan kontribusi sumbangsi bagi pengembangan peradaban ilmu pengetahuan. Tapi sayangnya pada prakteknya ada upaya-upaya, ya, yang bisa kita lihat bersama untuk menghilangkan jejak-jejak peninggalan, ya, atau sumbangsi tersebut. Dan ternyata itu memang bagian dari usaha, ya, untuk memisahkan atau menjauhkan kaum muslimin dari ilmu pengetahuan. Dan saya rasa kalau kita semua datang ke toko buku atau online, searching saja sudah banyak sekali pilihan buku-buku yang tersedia yang mengajak kita melihat bagaimana sumbangsi peradaban para ilmuwan muslim dahulu, ya, banyak sekali. Dan kenapa bisa seperti itu, ya, karena saya rasa mereka berangkat dari pemahaman yang utuh. Salah satunya adalah konsep atau pemahaman terkait dengan generasi ulil albab, ya, orang yang berzikir, yang berfikir, dan seterusnya. Rasa ini ada kajian tersendiri terkait dengan ulil albab. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian yang terjadi kemudian setelah kita merasakan dan melihat bersama bagaimana sumbangsi yang telah diberikan, dan ada masa yang hilang, bisa jadi itu juga dihilangkan dari tulisan-tulisan buku sejarah. Yang berkembang kemudian adalah ilmu pengetahuan, ya, yang dikembangkan, ya, yang itu sangat erat kaitannya dengan cara pandang atau pandangan alam worldview Barat, ya, yaitu paradigma atau pendekatan positivistik yang melihat kebenaran itu, ya, direduksi dari sisi kalau bisa dibuktikan secara empiris, secara rasional, itu saja, gitu ya. Sehingga sebagaimana yang kita baca kemudian banyak upaya-upaya yang coba dilakukan untuk meluruskan hal ini, gitu ya. Dan beberapa tokoh yang mungkin tadi juga sudah dibahas terkait dengan upaya-upaya kembali menyatukan, mengharmonikan antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Ada banyak bukunya. Karena saya kebetulan ketika sekolah kemarin di UTM Kuala Lumpur, dan gedung fakultas kami bersebelahan dengan gedung fakultas yang digunakan oleh rekan-rekan KESIS,
yang mereka mengembangkan, melanjutkan pemikiran yang sudah dicetuskan oleh Prof. Al-Alatas. Jadi, dan kebetulan ada mahasiswa-mahasiswa kita juga yang mengambil studi di sana. Dan alhamdulillah waktu itu kami hampir mungkin sebulan 2 kali mahasiswa-mahasiswa master dan doktoral diskusi ngalor ngidul. Ada yang dari tesis, dari filsafat, dari sejarah peradaban, ada yang dari engineering, ada yang dari manajemen. Karena kebetulan yang menarik juga di situ adalah fakulti di situ dia udah transdisipliner. Yang UTM yang ada di Kuala Lumpur. Kalau yang basic ilmunya masih satu persatu ada di Johor, ada yang di Kuala Lumpur itu sudah transdisipliner. Jadi kalau misalnya ada yang di vehicle system, ya ada orang elektro, ada orang ekonomi, ada orang industri, macam-macam di situ. Ya. Sehingga mau tidak mau cukup mempengaruhi dalam hal ini apa yang kemudian corak seperti apa yang kami coba kembangkan. Ya. Nah, dari hasil diskusi-diskusi itu, bagaimana Islam dengan ilmu pengetahuan atau Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan, saya rasa kata kuncinya ada 2 di sini. Yang pertama bahwa kita memahami tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu dunia. Kemudian yang kedua, fungsinya lalu apa gitu ya. Islam untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yang pertama tentu adalah motivasi dan inspirasi. Karena ya kita perlu membuktikan bahwa kemajuan peradaban Islam juga pada sejarahnya telah membuktikan sumbangsi untuk pengembangan kejayaan peradaban ilmu pengetahuan ya. Kemudian yang kedua, sebagai warsu dan panduan ya, terkait dengan apa yang perlu dikembangkan dan bagaimana cara mengembangkannya. Nah, ini kemarin kalau guyonannya kan, kalau Pak Akbar ini ekonomi atau ekonomi Islam gitu. Kalau matematik apa ya, ada matematik Islam. Apa ya, ada elektro Islam. Tentu kalau udah sampai di matematik elektro tentu lebih mendasar sih ya. Jadi bagaimana ya 1 tambah 1 tetap sama dengan 2, tapi bagaimana 1 tambah 1 sama dengan 2 itu digunakan untuk menciptakan sesuatu, saya rasa itu dipengaruhi dari aspek yang kedua ini, warsu dan panduan. Kemudian yang ketiga adalah kontrol ya. Kita tahu pengetahuan sendiri tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, maka manusia yang harus mengontrolnya, dan Islam membuat kita mampu mengontrol itu dan memberikan arah pengembangannya ke depan. Nah, lalu bagaimana praktek di lapangan berdasarkan pemahaman yang kami pahami seperti itu? Intinya yang coba kami lakukan adalah memulai dari apa yang bisa dimulai. Itu saja. Apa yang bisa dimulai kita mulai, gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ya? Yang pertama mencoba menemukan ya. Sudah ada tinggal ditemukan, gitu ya. Menemukan barang hilang, menemukan koneksi antara Islam dengan pengembangan atau perkembangan ilmu pengetahuan ya. Dan saya rasa juga sudah banyak tokoh-tokoh di level dunia yang atau di Indonesia yang mengembangkan model-model seperti ini. Ada Profesor Jim Al-Khalili ya. Ada kalau di kita di ITS ada Pak Agus Purwanto ya. Bagaimana menjelaskan koneksi-koneksi dan itu sangat membantu karena salah satu masalah yang dihadapi mungkin di tempat kami waktu itu adalah semangat dan motivasi untuk berinteraksi dengan Al-Quran belum cukup bisa diandalkan, sehingga bagaimana dosen, bagaimana mahasiswa itu punya semangat untuk lebih ya berinteraksi dengan Al-Quran, ya salah satunya dengan mencoba membuat koneksi-koneksi seperti ini, bahwa di Al-Quran seperti ini, pengembangan ilmu pengetahuan seperti ini. Nah, dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari di sini ya. Jadi memang di sini kayak langkah awalnya sih bagaimana memantik bahwa yang dulunya mereka mungkin dari SD, SMP, SMA jarang sekali berbicara topik-topik seperti ini. Sinau agama ya agama, nilainya agama, nanti sinau IPA ya belajar IPA.
nilainya nilai IPA gitu, nggak ada korelasi yang kuat antara itu, menjadi lebih menemukan AHA di situ gitu ya. Kemudian ini contoh-contoh yang kami juga buat di level program studi ya. Misalnya kami membuat setiap 1 tahun itu minimal 1 buku yang digarap bersama para dosen-dosen ya. Kami membuat menyusuri jejak kebenaran, karena ini memang sifatnya masih mencari koneksi dulu ya, antara pengembangan ilmu pengetahuan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah sudah ada 3 buku yang terkait dengan hal itu. Kemudian ada 1 buku terkait dengan, ya di teknik ada pelajaran engineering ethics, ya bagaimana etika Islam dalam keteknikan. Saya rasa itu bisa membantu sejak awal mereka yang belajar teknik supaya sesuai dengan rambu-rambu Islam dalam proses rekayasa, karena kalau sudah tidak ada batasan etik, proses rekayasa bisa semaunya kan, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dimulai lagi adalah mencoba menggali warisan-warisan pendahulu ya, para ilmuwan muslim yang sudah mengawali dengan hasil-hasil research mereka. Ya setidaknya ini bisa lagi-lagi menguatkan kepercayaan diri ya, karena melihat kalau sekarang kan istilahnya apa yang dihasilkan di kita dengan yang di sebelah barat sana cukup besar gapnya gitu. Dan ini bisa menjadi modal awal bagi kami untuk melihat peta kira-kira seperti apa ke depan yang bisa dikembangkan gitu ya. Nah, ini ada salah satu kolega kami dari UIN Gunung Jati, Sunan Gunung Jati di Bandung. Beliau membuat proyek menerjemahkan ya kitab-kitab sains yang sudah ditulis oleh para ilmuwan kita dulu ya. Ada banyak buku, salah 4-nya ini ya. Nanti bisa di searching Dr. Made Sanjaya ya. Yang pertama beliau mencoba menerjemahkan, yang kedua membuat prototipe teknologi yang ada di buku itu ya. Jadi dihidupkan kembali prototipenya dan itu menjadi sarana pembelajaran yang menarik ya. Sehingga ketika ada klaim-klaim bahwa kita sudah lebih dulu menemukan, memang ada buktinya kan gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini kami baru ngintip-ngintip belum sampai ke sini ya. Menumbuhkan dan mengembangkan, artinya kita mencoba mengambil sesuatu dari Al-Quran dan kebutuhan umat, kemudian mengembangkannya menjadi yang terbaik versi kita gitu ya. Karena manfaatnya akan kembali ke Islam, akan kembali ke umat. Dan ini tentu didasari atas keyakinan juga bahwa Al-Quran akan membagi rahasianya kepada orang-orang yang dekat dengannya, kan kira-kira begitu. Ya berharap ada sesuatu atau rahasia yang sedikit terbuka dan membantu menjadi arah atau panduan dalam pengembangan bidang di tempat kami. Nah kira-kira itu jalannya, dan bagian terakhir kami coba sampaikan produk ya, apa sih yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan itu. Yang pertama ini sebenarnya lebih luas di tingkat universitas. Mungkin kira-kira hampir 10 tahun yang lalu ada kurikulum yang dirumuskan, yaitu kurikulum ulil albab. Nah salah satunya nanti terkait dengan capaian pembelajaran itu ini aspek integrasi keilmuan. Sehingga di semua prodi ketika membuat universitas, fakultas ke prodi, ketika membuat program kerja tahunan, itu nomor 1, nomor 2 dan seterusnya akan ada program yang harus diisi di bagian itu. Jadi memaksa untuk mengerahkan ikhtiar bagaimana mendukung program islamisasi ilmu kah, integrasi ilmu kah, atau istilah-istilah yang lain. Intinya semangat menyatukan dan mengharmonikan Islam dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau tadi misalnya ada pertanyaan dan komentar terkait dengan OBE,
meskipun itu mungkin datangnya dari barat, sebenarnya itu menjanjikan fleksibilitas yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan keinginan kita. Sehingga di tingkat prodi misalnya ketika membuat capaian pembelajaran, itu ada satu capaian pembelajaran yang memang terkait dengan ini, ya. Sehingga turunannya bisa kita buat nanti dalam mata kuliah, dalam aktivitas pembelajaran yang lain. Jadi saya rasa ketika UMY masuk besar-besaran ke OBE, saya rasa salah satu kata kuncinya memang nanti di capaian pembelajaran harus ada yang mendukung ini secara jelas gitu. Kemudian dari kurikulum ulil albab ini yang menarik salah satunya adalah penyediaan 2 mata kuliah universitas yang di dalamnya memang mengarah kepada integrasi ilmu ini. Jadi mata kuliah keagamaan yang penting tidak hilang, tapi digeser menjadi beberapa kegiatan kokurikuler. Pesantranisasi di tahun pertama selama 1 bulan untuk setiap mahasiswa, karena tempatnya terbatas hingga bergantian. Jadi masalah ibadah dan lain-lain bukan di mata kuliah, tapi digeser ke kegiatan kokurikuler yang itu sifatnya juga wajib, ya, pesantranisasi. Lalu untuk yang mata kuliahnya sendiri diganti, ya, menjadi mata kuliah Islam ulil albab dengan mata kuliah Islam rahmatan lil alamin. Ya, kalau isinya sih kurang lebih yang ulil albab ini terkait dengan peradaban Islam, yang rahmatan lil alamin itu dominan terkait dengan integrasi keilmuan gitu. Jadi semangatnya masuk sampai ke penyelenggaraan mata kuliah yang mendukung itu. Nah, problemnya kemudian adalah ketersediaan dosen pengajar. Nah, ini juga perlu disiapkan karena MKWU meskipun itu mata kuliah Islam, karena muatannya sudah tidak sepenuhnya terkait dengan dasar-dasar Islam, sehingga perlu dosen-dosen malah yang dari keilmuan tersebut, ya. Oke, kemudian berikutnya yang kedua, buku dan artikel. Ya, buku itu menarik karena kalau menulis sesuatu kan orang sudah mikir banyak baru nulis sedikit. Kalau ngomong itu mikirnya sedikit, ngomongnya banyak gitu. Dan ini bisa menjadi bahan diskusi yang lebih serius, sehingga buku salah satu menempati posisi prioritas untuk dihasilkan, dan artikel. Ada hibah penulisan buku terkait dengan integrasi Islam dan ilmu di tingkat universitas. Ada hibah di tingkat prodi, dan bahkan sejak dosen masuk itu dipaksa untuk mulai bergandengan dengan topik ini. Jadi salah satu tugas dosen prajab itu nanti membuat artikel. Ini contohnya sudah diterbitkan, Integrasi Islam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi buku 1 dan buku 2. Ini contoh produk buku dari tugas prajab dosen baru. Kemudian ini contoh produk dari hibah penulisan buku di tingkat universitas. Kemudian yang ketiga, inovasi. Ya, saya rasa ini menjadi concern kita bersama. Jadi tentunya adalah sesuai dengan kebutuhan umat dan juga apa yang menjadi misi Islam, inovasi-inovasi yang dihasilkan. Ya, kemarin terkait dengan pandemi, saya rasa inovasi terkait dengan itu menjadi penting, bahwa kita punya solusi untuk itu. Dan yang terakhir, yang nomor 4, ini yang kerja kerasnya, ya, saya rasa produknya itu bukan sekedar buku, bukan sekedar kurikulum, bukan sekedar mata kuliah, bukan sekedar produk inovasi, tapi memproduk, dalam tanda kutip, memproduk orang gitu. Semestinya proyek-proyek integrasi ilmu ini salah satu hasil utamanya ya mahasiswa, alumni, ya, yang memang akan menjadi penerus-penerus kerja itu gitu. Nah, kerja beratnya adalah hal-hal semacam ini nggak pernah mayoritas masuk di telinga mahasiswa kan gitu. Bagaimana menarik mereka punya sedikit perhatian, ya, nggak ngelirik lah sedikit gitu. Dan seterusnya.
Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan salah satu PR bersama juga adalah ini ya, penguatan perangai saintifik, karena banyak hal kemudian disikapi dengan tidak tepat, malah justru itu menjadi bumerang bagi kita. Dan salah satu kutipan data yang bisa kita ambil misalnya dari riset yang dilakukan di Harvard, bahwa buku-buku yang diterbitkan di negara-negara atau wilayah Islam antara tahun berapa? 800 sampai 1500 ya kalau nggak salah. Itu sebelum abad ke-11 cacah kitab atau buku sains itu jumlahnya relatif lebih banyak. Dan setelah itu berbanding terbalik ya, kitab atau buku-buku sains kemudian jumlahnya sangat sedikit turun. Demikian. Matur nuwun, terima kasih Pak Firdaus, aplaus dulu. Jadi waktunya 20 menit pas ya. Jadi cirinya orang eksak memang presisi ya. Dari sisi waktu bicara ternyata juga bisa presisi ya. Jadi makasih Pak Firdaus inputnya. Salah satu pembelajaran atau praktek pengalaman di UII itu adalah bagaimana menciptakan environment yang dimulai dari penyusunan kurikulum ya, yang relate dengan Islam seperti itu, yang di situ juga berkorelasi dengan bagaimana profil lulusan ya, tujuan pendidikan pembelajaran itu dilakukan sampai penyusunan mata kuliah. Ada hibah buku artikel ini yang di Bu Diah Mutiarin ya, Bu LRI, nanti juga bisa diadopsi. Bu LRI lagi fokus, jadi tapi sudah terjaga kok, sudah terjaga. Itu ada hibah-hibah inovasi, hibah terkait dengan penulisan ya, bagaimana Islam dan ilmu seperti itu. Inovasi dan menciptakan budaya atau kultur ya, SDM yang base evidence atau base science seperti ya, perangainya perangai saintifik. Ternyata panjang juga ya pengalaman bagaimana UII melakukan prakondisi dan penetrasi, bagaimana adopsi dan internalisasi Islam dan ilmu di lingkungan kampus UII seperti itu. Coba kita belajar dari kampus yang agak sekuler ya, dari UGM. UGM ini kampus sekuler tapi ada prodi ekonomi Islam, ini sudah agak kanan dikit ya. Mudah-mudahan. Apakah ini merebut lahan Islam di kampus sekuler atau bagaimana? Mungkin bisa cita-cita apa di balik itu. Kami persilakan Pak Akbar Susanto. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya. Wabarakatuh. Pertama, terus terang saya tidak menduga forumnya akan seserius ini. Saya pikir ya saya cuma akan ketemu Gus Bah ketawa-ketawa gitu. Ternyata dekan-dekan pejabat-pejabat tinggi gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada sesuatu yang kurang-kurang ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita tentang sebuah kerangka berpikir gitu ya, menuju kerangka baru relasi Islam dan ilmu pengetahuan, kasus ilmu-ilmu sosial. Meskipun saya akan mengambil referensi spesifik pada konteks ekonomi Islam karena kebetulan background saya ilmu ekonomi. Nah, mungkin berbeda dengan narasumber tadi pagi yang berangkat dari mungkin background itu filosof. Saya berangkat dari seperti Pak Firdaus, berangkat dari orang yang berasal dari satu disiplin ilmu tertentu, sehingga penekanan pada sisi praktis itu menjadi lebih penting gitu ya. Nah, baik, saya akan mulai. Bapak Ibu sekalian, sekarang introduction aja lah, saya kira sudah tahu semua perdebatan tentang relasi Islam dan ilmu pengetahuan telah berlangsung selama beberapa dekade. Nggak tahu kapan mulainya secara detail, tapi prinsipnya adalah kita tahu ini belum selesai gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kurang lebih kalau kita bagi gitu ya, perdebatan relasi Islam dan ilmu pengetahuan itu bisa dibagi menjadi 3 pandangan besar. Pandangan pertama, Islam dan ilmu pengetahuan ada 2 hal yang berbeda, kira-kira begitu. Dua-duanya nggak ada hubungannya, tidak usah dihubung-hubungkan. Nah, satu. Yang kedua adalah cara pandang ini ya, bahwa terdapat relasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Relasi tersebut secara alamiah sebagai suatu kebetulan ya, ada persamaannya gitu, tapi nggak perlu dicari-cari kesamaannya. Ini tadi Gus Bah itu di awal sempat mengatakan yo masing-masing sudah ada itu, kira-kira begitu di cara pandangnya ini. Nah, lalu yang ketiga adalah bahwa terdapat relasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Relasi tersebut perlu diubah dan ditata agar lebih sesuai dengan tujuan-tujuan Islam. Nah, ini yang saya kira forum ini secara implisit sudah mengarah ke nomor 3 gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian,
saya kira kita tahu gitu ya, pandangan ketiga tadi itu mendorong munculnya gerakan-gerakan, salah satunya adalah gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan dan juga gerakan lain yang semacam nanti dengan berbagai variasinya. Tadi pagi sudah ada Pak Amin Abdullah atau mungkin yang lain, kita mengenal ada Kunto Wijoyo dengan gerakan apa itu isu ilmu sosial profetik dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tekankan begini Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata upaya untuk membangun relasi tadi itu belum berhasil. Gitu ya. Saya bisa mengatakan upaya untuk membangun relasi itu belum berhasil. Sekedar contoh saja, karena ini bukan bagian utama saya. Sekedar contoh, ini adalah 12 langkah ilmu pengetahuan menurut Al-Faruqi. Saya kira kita sudah tahu ya, 12 langkah Islamisasi ilmu pengetahuan gitu ya. Work plan ya. Jadi the Islamization of Knowledge work plan. Ada 12 langkah. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Yang terakhir ada kata-kata dissemination of Islamized knowledge. Gitu ya. Where ideas and thought of Muslims involved in IOK must be available to all. Tapi menurut saya gitu ya, yang dilakukan Al-Faruqi dan juga para pengkritik Al-Faruqi dan juga gerakan-gerakan yang semacam itu sampai hari ini belum bisa memberikan sebuah gambaran yang eksplisit. Jadi gimana sih sebenarnya kita harus mengatur itu? Kerangka berpikirnya harus bagaimana menghubungkan antara Islam dengan ilmu pengetahuan itu. Gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah saya tekankan ya, meskipun ribuan buku, makalah dan 8 penelitian telah diberikan, gerakan Islam dan pengetahuan belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Supaya diskusinya nggak panjangan, nggak usah saya kasih argumennya, nggak usah saya kasih kutipannya, langsung aja. Nah, berikut ini yang akan saya lakukan adalah membahas semacam penjelasan sederhana tentang mengapa gerakan Islamisasi itu belum berhasil. Terus kemudian kemana langkah ke depan, gitu ya. Nah, saya akan fokus pada pengalaman dari ilmu ekonomi Islam, di mana saya sebagai salah satu pembelajar terlibat di dalam perdebatan di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat kata ini slide-nya agak banyak, tapi saya ingin mengatakan sejarah pelajari ekonomi Islam itu sudah panjang. Ada sisi praktis dan ada sisi akademik. Nah, sisi akademiknya kira lebih adalah satu tahapan begitu ya, di mana kemudian pada tahun 1976 dilakukan sebuah konvensi namanya The First International Conference on Islamic Economics di Jeddah. Dan konferensi ini di samping mengevaluasi dan juga mengembangkan kerangka praktis gitu ya, yang terkait dengan praktek perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dan macam-macam, itu juga terkait dengan pengembangan ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin. Jadi Islamic Economics as a new discipline. Gitu. Pada waktu itu semangatnya adalah menjadikan Islamic Economics sebagai sebuah disiplin baru yang menjadi alternatif bagi ilmu ekonomi yang kita sebut sekarang sebagai ilmu ekonomi konvensional. Kalau Bapak Ibu sekarang pergi ke negara barat, nggak ada kata-kata ilmu ekonomi konvensional, karena itu yang buat orang Indonesia, orang-orang ekonomi Islam maksud saya. Gitu. Mereka nyebutnya ya economics saja. Nah, kenapa ini saya kaitkan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan? Karena semangat ini terjadi pada waktu yang bersamaan dan terjadi banyak pertukaran ide, gagasan antara proses membangun Islamic Economics sebagai sebuah disiplin ini dengan proses melakukan Islamization of Knowledge. Gitu. Tokoh-tokohnya mirip, gitu ya. Tokoh-tokohnya itu nanti kalau dilihat kutipan-kutipannya akan terjadi silang kutipan gitu, ya. Termasuk mungkin kalau dalam bentuk praktisnya menghasilkan semangat yang sama, menghasilkan International Islamic University di Malaysia dan di beberapa negara lain, yang itu di situ ada semangat Islamization of Knowledge, termasuk salah satunya adalah Islamization of Economics. Gitu. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada upaya membangun Islamic Economics sebagai sebuah disiplin tadi. Nah, pada waktu itu alasan utamanya mengapa kita perlu bangun sebuah ilmu ekonomi yang kemudian disebut sebagai Islamic Economics itu, ya, poinnya adalah bahwa Islam itu punya worldview yang berbeda. Bahwa Islam sebagai sebuah agama punya cara pandang yang berbeda terhadap dunia, gitu. Cara pandang itu berbeda dari cara pandang kapitalisme. Dan karena ilmu ekonomi modern itu didominasi oleh kerangka berpikir masyarakat kapitalis, maka kita butuh ilmu yang lain yang bisa melayani kita untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana worldview kita. Kurang lebih begitu semangatnya. Jadi kita ingin punya ilmu yang benar-benar sesuai dengan worldview kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi singkat kata singkat cerita, upaya itu sebenarnya belum berhasil. Gitu. Sama mirip seperti cerita tadi Islamization of Knowledge, belum berhasil, gitu ya. Jadi meskipun ribuan buku, makalah, dan laporan penelitian telah diterbitkan, tetapi perkembangan ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin belum seperti yang diharapkan. Nah, kalau ini saya kasih kutipannya beberapa, nggak apa-apa lah, gitu ya. Sebagai contoh, saya ambil kutipan dari Muhammad Asad Zaman yang ada di fotonya itu. Muhammad Asad Zaman adalah seorang profesor Islamic Economics di Islamabad, International Islamic University Islamabad. Sekarang sudah pensiun. Dia mengatakan di salah satu tulisannya, gitu ya, in spite of partial success, it would be fair to assess the overall outcome as a failure, kata dia. Jadi meskipun ada sejumlah keberhasilan ketika kita membangun Islamic Economy sebagai sebuah disiplin itu, tapi secara umum gagal, kurang lebih begitu. Ini kata-kata bukan saya. Sekian tahun yang lalu kalau saya bicara seperti ini, tanpa menyebutkan sumbernya, saya akan dimaki-maki oleh teman-teman ekonomi Islam. Kira-kira begini bilangnya, itu yang UGM ngomong gitu mesti nggak ngerti. Nah, gitu kira-kira.
gitu ya. Tapi saya kutipkan pendapat lain. Ini tokoh lain yang sering diundang Pak Dekan FEB ke UMY, Muhammad Aslam Hanif. Dia mengatakan Islamic economics does, gitu ya, not seem to be moving forward. Bahasa Indonesia kan mandek, nah, gitu ya. Dan kemudian ada tokoh lain yang namanya Muhammad Kafir mengatakan Islamic economics is a mission unaccomplished, sebuah misi yang belum terwujud. Dan proyek hal yang sama kurang lebih terjadi sebenarnya pada konteks Islamization of knowledge dan semacamnya, gitu ya. Saya ambil kutipan yang lain, nanti ada beberapa tapi saya kira kepanjangan, saya lewati aja. Ini ada Muhammad Akram Khan, dia mengatakan Islamic economists were unable to break any ground. Jadi tokoh-tokoh ekonomi Islam gagal membuat gebrakan baru, kurang lebih begitu ya. Dan terlepas dari klaim mereka untuk menggunakan Islamic economics sebagai disiplin, jadi end produknya itu nggak jauh beda dengan mainstream economics. Ini Akram Khan di Indomaret ini, pas lagi ke Indonesia. Ini yang di depan ini anak saya nomor 1. Ya, dulu beli permen di Indomaret. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Jadi intinya adalah bahwa perkembangan ilmu Islam tadi itu belum berhasil ketika kita mencoba membangun sebuah disiplin ilmu dengan semangat semacam Islamization of knowledge, semacam integration knowledge itu kita belum berhasil. Nah, lalu dari situ terjadilah perdebatan. Kenapa kok belum berhasil? Gitu. Ada sekian paper yang mencoba menjelaskan, memberikan diagnosis begitu. Ada macam-macam penjelasannya. Salah satu yang mungkin agak menarik ini mumpung siang-siang saya ceritakan gitu biar lebih seru gitu, biar nggak ngantuk gitu. Ada tulisan dari Muhammad Fahim Khan. Fahim Khan ini seorang ekonom di Pakistan. Dia mengatakan begini, kenapa ilmu ekonomi Islam gagal untuk berkembang? Karena kita selama ini salah mengambil titik pijak, kata dia. Kita itu mengembangkan ilmu ekonomi Islam dengan mengikuti gaya ilmu ekonomi konvensional di mana didasarkan pada ilmu fisika. Jadi sekadar informasi aja bahwa ilmu ekonomi modern itu dibangun dari kerangka berpikir fisika. Ilmu ekonomi itu kalau yang beneran matematikanya banyak banget, lebih banyak daripada mungkin di fakultas teknik gitu, isinya cacing semua gitu ya. Makanya banyak yang gagal teman-teman kita kalau sekolah di luar kalau nggak punya matematika yang kuat gitu. Nah, lalu apa kata Fahim Khan? Kita harusnya kalau sudah dengan ajaran Islam, kata Fahim Khan, kita jangan merujuk pada ilmu fisika, tetapi kita merujuk pada ilmu biologi. Nah gitu. Cuman saya mikir-pikir, emang kalau terus ngikutin biologi terus gimana gitu ya? Tidak memecahkan masalah gitu, kalau pendapat saya pribadi gitu ya. Nah, tapi itu sekedar contoh. Jadi ada banyak paper-paper yang mencoba mendiagnosis mengapa upaya kita mengembangkan ilmu ekonomi Islam itu gagal. Nah, diagnosis saya punya diagnosis sendiri. Diagnosis saya tulis di paper saya, Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis. Ini sudah dipublikasikan di, dulu namanya jurnalnya adalah American Journal of Islamic Social Sciences. Diterbitkan di penerbitnya adalah IIIT, jadi International Institute of Islamic Thought. Kalau kita ngomong Islam sedang menulis pasti kan tahulah IIIT gitu ya. Nah, tapi nama jurnalis sekarang berubah namanya menjadi American Journal of Islam and Society gitu. Jadi kalau di versi papernya nanti judul jurnalnya itu kabar baik karena dulu belum Scopus, tiba-tiba sekarang itu muncul di Scopus itu, walaupun belum punya Q dia tapi udah Scopus. Nah, jadi di situ saya jelaskan kurang lebih logika berpikir mirip seperti yang saya sampaikan sekarang nanti ketika menjelaskan mengapa kok ilmu Islamization knowledge dan seterusnya itu masih belum berhasil. Jadi penjelasan saya sederhana, jadi mungkin nggak perlu saya panjangkan. Intinya saya akan mengatakan begini. Jadi Bapak Ibu sekalian, upaya kita untuk membangun ilmu ekonomi yang Islami itu tidak berhasil karena kita dari awal lupa untuk mendiskusikan satu poin yang sangat penting. Jadi sebenarnya ilmu ekonomi yang Islami itu yang seperti apa? Sehingga harus kita kasih nama Islamic Economics gitu, kurang lebih begitu. Jadi ilmu ekonomi yang Islam itu yang seperti apa? Seperti nanti kalau kita mau bertanya tentang tadi teknik gitu, emang ilmu teknik yang Islam itu yang seperti apa gitu, kira-kira begitu. Jadi what kind of economics is Islamic? Dan semacam ini, pertanyaan semacam ini lupa kita diskusikan, sehingga ketika kita diskusi macam-macam udah kemana-mana itu kita nggak punya pijakan yang sama gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, singkatnya begitu. Lalu kemudian untuk merespon hasil diagnosis saya sendiri, saya mengusulkan 3 kriteria untuk sebuah ilmu ekonomi bisa dikatakan sebagai ilmu ekonomi yang Islami, kurang lebih begitu. Ya, jadi saya mengusulkan ada 3 kriteria sebuah ilmu ekonomi bisa dikatakan sebagai ilmu ekonomi yang Islami. Kriteria pertama, saya kira kalau yang udah sering diskusi filsafat akan sangat paham. Jadi pertama dari sisi ontologis, gitu ya, bahwa ilmu ekonomi itu, sebuah ilmu ekonomi hanya bisa dikatakan sebagai ilmu ekonomi yang Islami kalau dia secara ontologis mengakui bahwa, gitu ya, berangkat kita dari keyakinan tauhid ya, sesungguhnya, gitu ya, apapun yang kita temukan di alam semesta ini, termasuk peran kita sebagai manusia nanti, tidak bisa dilepaskan dari, ya ini ya, posisi kita sebagai khalifatullah fil ard. Jadi kita berangkat dari keyakinan bahwa dalam Islam Allah lah yang menciptakan alam semesta, memelihara alam semesta, mempergiliran siang dan malam, mengatur rezeki dan seterusnya, termasuk manusia adalah khalifatullah fil ard.
Maka apapun yang dilakukan manusia itu tidak boleh dipisahkan antara urusan duniawi dengan urusan ukhrawi, antara urusan spiritual dengan material, antara macam-macam semuanya. Pokoknya semuanya menjadi satu kesatuan. Itu poin pertama, bahwa secara ontologis begitu. Nah, konsekuensinya apa? Nanti salah satu konsekuensinya bahwa kalau kita jadi ekonom, itu berarti jadi ekonom itu harus membawa misi khalifatullah fil ard juga. Gitu ya. Kalau kita mengkaji manusia sebagai objek yang jadi objek manusia, objeknya ilmu ekonomi kan tentang perilaku manusia yang terkait dengan ekonomi gitu, itu kita juga melihat mereka sebagai makhluk-makhluk Allah, gitu ya, dan seterusnya lah, gitu ya. Nah, itu yang pertama secara ontologis. Jadi secara ontologis ilmunya itu, gitu ya. Jadi Bapak sekalian, jadi ini to be considered Islamic ya, not ontologically spirit the divine from the worldly affairs, the sacred from the profane, and the spiritual from the material. Itu pertama. Kriteria yang kedua, gitu ya, secara epistemologi tidak memisahkan sumber pengetahuan antara apa yang bisa ditangkap oleh panca indera dan juga kemudian apa yang bisa dipikirkan akal dengan sumber lain. Kalau dalam Islam jelas wahyu. Jadi sebuah ilmu ekonomi hanya bisa dikatakan sebagai ilmu ekonomi yang Islami kalau dia mengakui ada sumber pengetahuan yang lain. Dalam konteks ini jelas Quran dan Sunnah misalnya, gitu. Jadi kalau dia nggak mengakui, itu ya nggak bisa. Dulu kalau saya belajar waktu itu, kalau bicara di kelas, saya masih ingat dosen itu kadang kalau ngomong di kelas ekonomi, ya ngomong ekonomi, nggak usah ngomong Quran gitu, ngomong Quran di sana, gitu. Tapi begitu di masjid nanti yang ngomong kiainya, gitu. Tidak ada koneksi di antara itu. Nah, kalau kita membangun koneksi sebuah ilmu ekonomi yang Islami, maka dia harus punya secara epistemologi mengakui sumber pengetahuan yang lain dari Quran dan Sunnah yang merupakan wahyu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting, ya yang tidak kalah penting. Dan yang ketiga gini. Jangan lupa bahwa tadi alasan kita mengembangkan sebuah disiplin ilmu yang Islami tadi, itu karena kita pengen ilmunya bisa membantu kita untuk mewujudkan kesejahteraan pada konteks ini. Mengubah masyarakat dari yang belum Islami menjadi Islami, dari yang belum sejahtera menjadi sejahtera. Maka ilmu itu hanya akan bisa Islami. Syarat yang ketiga adalah kalau dia kemudian berguna untuk membantu kita mengubah masyarakat yang belum Islami menjadi Islami. Gitu. Nah, kurang lebih begitu poin yang ketiga. Dan saya menyingkat itu dengan kata-kata transformasional. Ya. Apa yang dimaksud dengan transformasional? Jadi saya menyebutnya itu bahwa sebuah ilmu ekonomi Islam itu hanya bisa dikatakan sebagai ilmu yang Islami kalau dia transformasional. Apa yang dimaksud transformasional ini? Inspires people to change, provide a base and guidance for required change, and facilitate the change from existing state to the state conducive to welfare of civilization sesuai dengan ajaran Islam. Kurang lebih begitu. Jadi definisinya kemudian itu yang kita maksud. Jadi ilmunya harus transformasional. Nah, Pak Ibu, jadi itu kira-kira kurang lebih 3 kriteria menurut saya sebuah ilmu ekonomi bisa dikatakan sebagai ilmu ekonomi yang Islami. Nah, apa poinnya? Poinnya adalah bahwa sesudah saya bisa mendefinisikan 3 kriteria itu, lalu kemudian saya bisa mendefinisikan kalau kita ingin punya ilmu ekonomi yang Islami semacam tadi, maka ruang lingkup ilmunya harus seperti apa? Gitu ya. Jadi kita di literatur ekonomi Islam banyak tokoh yang memperkenalkan ini ruang lingkup ilmu ekonomi Islam, ruang lingkup Islam. Tapi kalau saya bertanya, Anda dapat dari mana itu? Logika berpikir apa di balik ruang lingkup itu? Biasanya nggak ada penjelasannya. Tapi saya mulai dari pertanyaan ini, maka saya kemudian kalau kita ingin punya ilmu ekonomi yang Islami yang bisa memenuhi 3 kriteria tadi itu, maka ruang lingkupnya harus semacam ini. Saya singkat, saya rangkum Bapak Ibu, kurang lebih menjadi ini. Jadi saya mengatakan sebuah ilmu ekonomi yang Islami itu akan punya 4 ruang, ruang lingkupnya akan mencakup 4 ruang kerja. Saya menyebutnya 4 ruang kerja atau field of work gitu ya. Jadi 4 ruang kerja. Nah, kurang lebih begini Bapak Ibu sekalian, singkat ya. Jadi kotak yang pertama, mohon maaf itu adalah merumuskan perilaku ideal. Gampangnya begitu. Jadi merumuskan perilaku ideal dan kemungkinan implikasinya bagi perekonomian. Kata kunci adalah ideal. Gitu. Kotak yang pertama. Kotak yang kedua, mengevaluasi perilaku aktual. Yang ini. Kotak yang kedua, mengevaluasi perilaku aktual. Kata kunci aktual ya. Jadi mengevaluasi perilaku aktual dan implikasinya bagi perekonomian. Nah, ideal, aktual. Kotak yang ketiga, membandingkan antara yang ideal dan aktual. Dan kalau beda menjelaskan, kenapa kok beda nih antara yang ideal dan yang aktual? Kenapa yang aktual ini kok nggak seperti yang diidealkan? Gitu ya. Dan kemudian menjelaskan mengapa kok begitu tadi itu, mengapa kok bisa beda. Nah, sesudah menjelaskan mengapa bisa berbeda, yang keempat adalah memberikan saran tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah yang aktual itu supaya lebih dekat dengan yang ideal. Bapak Ibu sekalian, jadi ada ideal, aktual, membandingkan ideal dan aktual, menjelaskan kenapa kok bisa beda, lalu kemudian memberikan saran bagaimana mengubah yang aktual supaya dekat dengan yang ideal. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada panah-panah. Panah-panah ini ada artinya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa antara kotak yang pertama dan kotak kedua itu sebenarnya mereka tidak harus siapa duluan gitu. Bisa kita bisa mulai dari atas, bisa mulai dari bawah. Tetapi kita hanya akan bisa ke kotak ketiga dan kotak keempat kalau kita sudah selesai dengan kotak pertama dan kotak kedua. Nah, kemudian di situ ada panah, sebuah proses yang berputar. Mohon maaf nih biar lebih semangat gitu ya. Nah, ini ke atas ini.
ke atas lalu ke bawah. Gitu ya. Bahwa saya ingin mengatakan di sini ini adalah sebuah proses yang iteratif, berulang-ulang, gitu ya. Yang kemudian dari proses berulang-ulang itu kemudian evolusioner secara evolutif gitu, kita kemudian bisa memperbaiki masyarakat. Contoh berpikir begini. Saya pakai ilmunya teman-teman di, misalnya kita tahulah salah satu problem kita kan korupsi. Bagaimana saya bisa menggunakan framework ini untuk menganalisis isu korupsi? Sederhana. Dari kotak satu, idealnya dalam Islam boleh nggak ada korupsi? Oh, idealnya nggak ada korupsi dong, korupsi haram. Kan gitu, terlepas definisi macam-macam debatnya. Lalu dari kotak dua, aktualnya, oh ternyata masih banyak yang korup. Ya, misalnya gitu ya. Para PNS sebenarnya pada korup misalnya gitu, mohon maaf yang ke PNS. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya gini, idealnya nggak korupsi, kenapa mereka korupsi? Ya, idealnya aktualnya beda. Lalu kita jelasin, oh kenapa beda? Katakanlah saya beri penjelasan yang sederhana yang mudah ditangkap semuanya, oh ini karena mereka korupsi karena gajinya terlalu kecil. Maka kalau misalnya kita secara dengan begitu, maka di kotak keempat kita akan bilang, kalau gitu naikin gajinya supaya nggak korupsi, karena mungkin mereka korupsi terpaksa karena uangnya emang nggak cukup demi kebutuhan hidup dan sebagainya. Nah, sesudah kita berikan saran semacam tadi dan kemudian dilaksanakan begitu, lalu kemudian kita naik ke kotak ke atas lagi, balik lagi ke sini. Dalam Islam korupsi itu haram, gaji sudah dinaikkan. Idealnya nggak korupsi dong, gitu perilaku idealnya. Tapi kemudian ke bawah, ini evaluasi perilaku aktualnya, ternyata masih korupsi juga. Gitu. Lalu di sini idealnya enggak, tapi kok aktualnya masih korupsi ya? Kenapa bisa begitu? Jelasin lagi. Oh, itu korupsi karena apa? Karena misalnya nih, kalau mereka korupsi hukumannya ringan, misalnya begitu. Nah, maka berarti saran di sini, oh kasih hukuman yang berat, kan gitu. Maka naik lagi ke atas terus gitu, sebagai sebuah proses berpikir secara keilmuan gitu ya. Proses berpikir dalam Islam korupsi haram, gaji udah dinaikkan, udah sekarang ancaman hukumannya berat, idealnya nggak korupsi dong gitu. Ke bawahnya, aktualnya masih korupsi juga gitu. Terus ini nggak akan selesai terus. Ini akan menjadi sebuah kerangka berpikir yang terus berputar. Dan Bapak Ibu sekalian boleh beri contoh kepada saya kalau ada isu yang nggak bisa saya jelaskan dengan menggunakan ini. Asal masih isu sosial ya. Gitu. Insya Allah bisa. Ya, Pak contoh. Idealnya mahasiswa itu masa UMY sudah diberikan pembekalan macam-macam dari awal. Mereka itu idealnya belajar rajin. Aktualnya enggak. Kenapa begitu? Nah, dan susah bisa dijelaskan. Apa misalnya contoh yang lain? Banyak mungkin nggak kepanjangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya sebut sebagai ruang lingkup dari ilmu ekonomi Islam yang mencakup 4 kota gitu. Kalau teman-teman bercanda-canda menyebutnya 4 kota. Ada yang kemudian bercanda-canda menyebutnya sebagai mazhab bulak sumur. Ya, saya hanya bercanda, tapi ada juga jurnal Sinta itu satu tuh ngutipnya begitu beneran. Nggak tahu dia bikin sendiri, tapi nggak terlalu bagus papernya. Gitu. Jadi saya nggak terlalu bangga dikutip paper yang nggak terlalu bagus itu. Nah, jadi kurang lebih begini. Nah inilah kemudian Bapak Ibu sekalian, dari situ, jadi sesudah kita punya ruang lingkup seperti ini, begitu, lalu kemudian tahapan berikutnya adalah, jadi kita sudah menjelaskan ruang lingkupnya, tahapan berikutnya menjelaskan, ini ada detailnya sebenarnya ada detailnya, Bapak Ibu sekalian, detailnya kurang lebih begini, di kotak satu ini nanti, ini yang mohon maaf ini, yang warnanya abu-abu ini bagian sifatnya normatif, ini ya, kalau orang ekonomi ada istilah normatif economics, yang putih ini, warnanya putih ini positif ekonomi. Salah bedanya, kalau normatif ekonomi itu dia akan bicara tentang apa yang seharusnya. Jadi kita bicara yang normatif yang seharusnya. Kalau yang putih ini bicara yang aktual. Nah, di kotak satu ini tugasnya ada 3, kalau didetailkan. 1, menggali poin-poin dari ajaran Islam yang nanti bisa menjadi bahan bagi kita mengelaborasi perilaku ideal itu seperti apa. Misalnya gitu, di sini. Nanti kotak keduanya ada, lalu kotak ketiga dan susah, tapi nggak perlu saya jelaskan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, dari situ nanti kalau kaitannya dan metode, saya langsung aja. Jadi dari situ Bapak sekalian, saya berlanjut ke tahapan berikutnya menjelaskan metodenya. Jadi kalau kita punya ilmu ekonomi Islam yang seperti ini, kriteria ilmu ekonomi Islam itu ada 3. Dari situ diturunkan lagi ke dalam ruang lingkup kerjanya. Maka bagaimana metode berpikirnya, metode analisisnya bagaimana? Saya katakan singkatnya adalah karena ruang lingkup ilmu ekonomi Islam itu sangat luas, maka tidak mungkin bagi kita menggunakan satu metode tunggal. Kita harus bisa menerima namanya metodological pluralism. Di kotak satu bisa menggunakan usul fikih di kotak satu bagian atas, tapi di kotak satu bagian bawah bisa menggunakan pemodelan matematika pakai MATLAB. Di kotak 2 bisa menggunakan metode empiris, kuantitatif, kualitatif, apapun silahkan. Di kotak 3 tadi bisa menggunakan analisis yang macam-macam gitu ya, lalu yang analisis logis atau apapun gitu. Di kotak keempat bisa menggunakan misalnya metode policy studies atau apapun bisa gitu. Nah, metode intinya adalah tidak ada satu metode tunggal. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, implikasinya. Nah, ada 3 implikasi yang saya sampaikan gitu ya, bahwa dari situ nanti bahwa ketika sesudah kita bicara tentang macam-macam tadi itu, kita akan punya 3 implikasi yang penting.
Pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita mau membangun ilmu ekonomi Islam, tidak perlu kita menunggu ada negara Islam. Nih, tidak perlu ada khalifah Islam gitu. Karena yang kita pengen lakukan bukan menunggu itu jadi, bukan menunggu ada semacam itu. Yang kita lakukan adalah berkontribusi untuk mengubah masyarakat yang belum Islami menjadi Islami. Jadi ilmunya tidak mensyaratkan adanya masyarakat yang Islami dulu. Karena kalau ilmunya mensyaratkan ada masyarakat Islami dulu, dia percuma, nggak ada masyarakat Islami, nggak ada. Gitu. Poin kedua, body of knowledge dari Islamic economics itu bisa mencakup topik apapun. Jadi semua topik yang bisa didiskusikan oleh ekonom bisa didiskusikan oleh ahli ekonomi Islam. Gitu ya. Jadi saya sering menyebut, jangan bayangkan kalau ekonomi Islam itu terus nanti ngomongnya cuma zakat, wakaf, halal, atau yang mudharabah, musyarakah, yang gitu belakangnya gitu. Enggak. Kita bisa ngomongin apapun seperti juga ekonom pada umumnya. Ngomongin APBN, ngomongin apapun, tapi yang digunakanlah kerangka berpikirnya. Yang buat dia Islami bukan karena istilah-istilah itu, yang buat dia Islami adalah karena kerangka berpikirnya dari awal. Nah, kemudian yang terakhir, kita nggak perlu mulai dari nol. Jadi kita bisa mengambil banyak alat-alat yang ada di dalam ilmu ekonomi konvensional. Bahkan kita juga bisa mengutip temuan-temuan mereka, terutama yang sifatnya itu positif ekonomik, sifatnya apa adanya. Nggak apa-apa. Jadi kita bisa gunakan itu tanpa harus mulai dari nol. Bapak Ibu sekalian, jadi saya kembali ke diskusi awal, gitu ya. Waktu sudah mau habis, sudah lewat mungkin teman. Nah, belum. Jadi diskusi awal. Jadi ke arah kemana arah ke depan, gitu ya. Bagaimana kita harus bangun relasi antara Islam dan pengetahuan. Nah, termasuk dalam konteks ilmu sosial di UMY misalnya, jawabannya bagi saya mulai dari sebuah pertanyaan. Jadi jawabannya berasal dari sebuah pertanyaan, ilmu pengetahuan seperti apakah yang Islami di bidang Bapak Ibu sekalian sendiri-sendiri. Gitu. Itu bagi saya titik awalnya. Jadi Pak Dekan FEB, saya tidak paham sama sekali yang ngerti tentang akuntansi. Dulu waktu S1 kuliah ngambil akuntansi juga nilainya jelek, gitu ya. Kalau kita pengen membangun akuntansi syariah, bagi saya pertanyaan harus jawab pertama adalah akuntansi Islamic accounting misalnya, maka pertanyaan harus jawab pertama adalah what kind of accounting is Islamic. Itu bagi saya itu mulai dari situ. Baru kemudian sesudah kita jelaskan, maka kemudian kita bisa kriterianya apa, gitu. Lalu kemudian kita jelaskan sampai ke ruang lingkupnya, sampai kemudian ke metode dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks yang lebih luas ini ya, jadi dalam konteks ilmu sosial, langkah ke depan tadi sebagai lanjutan dari pertanyaan tadi akan mencakup penjelasan sebagai berikut. Satu, jadi begitu tadi kita sudah bicara tentang ilmu sosial apa yang Islami, begitu, maka syarat yang pertama ya tadi, syarat-syarat bagi sebuah ilmu sosial dapat dikatakan sebagai ilmu yang Islami. Itu harus didefinisikan dulu, gitu ya. Lalu kalau udah dapat itu, insya Allah kita akan bisa mendefinisikan ruang lingkupnya dari ilmu sosial tertentu. Lalu kemudian yang ketiga, kita akan bisa jelasin beberapa implikasi pentingnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kabar baiknya adalah, kalau menurut saya, gitu ya, kabar baiknya adalah kemungkinan besar selama dia masih ilmu sosial akan mirip seperti yang tadi saya jelaskan, gitu ya. Jadi selama dia masih ilmu sosial, maka tiga kriteria yang berlaku yang tadi saya sampaikan untuk ilmu ekonomi akan relevan untuk ilmu sosial yang lain. Jadi ada secara ontologi seperti apa, secara sosiologi seperti apa, secara praktis, gitu ya. Nanti juga bisa kurang lebih sama, gitu ya, sepanjang masih ilmu sosial. Saya pernah diskusi semacam ini dengan seorang teman dari sastra Inggris, UGM, orang Muhammadiyah juga. Jadi saya bilang pada beliau, Pak, kayaknya kalau framework saya ini nggak relevan untuk sastra Inggris. Jadi kalau Bapak harus bikin framework sendiri, karena beda. Nah, kalau ilmu sosial dia mengubah sesuatu, mentransformasi. Tapi kalau sastra Inggris mungkin nggak ada, gitu ya. Nah, sehingga ini masih berlaku, insya Allah begitu. Lalu kemudian tadi itu yang saya sebut dengan transformasional. Jadi sepanjang dia masih ilmu sosial transformasional, maka framework yang tadi saya bangun masih relevan, termasuk ruang lingkupnya masih akan 4 kotak semacam tadi masih relevan, gitu ya, masih bisa digunakan. Dan seterusnya, nanti metodenya kurang lebih masih akan mirip, walaupun nanti itu saja detailnya akan berbeda-beda. Sosiologi mungkin nggak perlu matematika, gitu ya. Kalau misalnya antropologi mungkin lebih banyak ke etnografi dan sebagainya, nggak masalah. Tapi menurut saya kerangka berpikir dasarnya akan mirip. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya katakan di ujung paper saya sebenarnya, di versi yang working paper. Kalau di versi jurnalnya nggak ada karena dipotong sebagian oleh editor, gitu. Tapi kalau di versi working paper saya katakan ini kurang lebih kata-katanya. Jadi paper saya mengatakan this paper therefore urges those with a relevant background, jadi mereka dengan punya keahlian itu, to explore the possibility of applying conditions similar to this untuk mencoba menggunakan apa-apa yang sudah dijelaskan di sini untuk membangun yang namanya misalnya ini ya, particular social science, misalnya Islamic Human Resource Management, Islamic Sociology, Islamic Anthropology, dan mungkin yang lain-lain, gitu.
Nah, saya bukan ahlinya, tapi saya menduga ini bisa digunakan sepanjang masih dia social science. Tapi kalau dia psikologi mungkin dah beda. Akuntansi mungkin dah beda. Kalau manajemen masih mirip, Islamic management, Islamic human resource management misalnya, itu masih bisa digunakan ini. Nah, saya kira itu Bapak sekalian. Kalau teknik udah yakin jawabannya beda. Tetapi saya yakin pertanyaannya masih relevan. Jadi kalau teknik sipil seperti apa yang Islami, atau misalnya sains seperti apa yang Islami, itu adalah pertanyaan pertama yang kita jawab. Tetapi saya yakin jawabannya beda dengan jawaban saya di sini, karena dia tidak membutuhkan transformasi di dalam masyarakat. Nah, terakhir Bapak sekalian, slide saya. Nih, mungkinkah Indonesia berada di garis depan? Saya katakan ya. Jadi dengan cara berpikir seperti ini, orang Indonesia, peneliti-peneliti Indonesia harusnya bisa di garis depan. Kenapa? Karena Indonesia adalah lab terbesar di dunia. Lab itu apa? Melakukan perubahan di masyarakat, mentransformasi masyarakat dari yang belum Islami menjadi Islami, yang tadinya belum sejahtera menjadi sejahtera, dan sebagainya. Jadi kita punya lab terbesar nih. Tadi ingat ada 4 kota gitu. Nah, 4 kota itu kan jadi kita yang ideal, yang aktual. Kok yang aktual beda dengan ideal, kita ubah lagi. India mungkin punya penduduk muslim banyak, tapi dia nggak bisa bikin undang-undang karena dia minoritas muslimnya. Di Indonesia kita muslim malah mayoritas. Jadi kita bisa benar-benar punya lab yang besar yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan ilmu sosial yang Islami. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Akbar dulu. Penyampaiannya bersemangat sekali, mungkin makan siangnya agak banyak tadi. Jadi saya biarkan lebih dikit 2 menit, tidak apa-apa, karena ada closing kapalnya lagi belok tadi ya, supaya lurus. Terima kasih para narasumber yang memberikan pengalamannya bagaimana introdusir pengembangan wacana keislaman dalam disiplin ilmunya masing-masing. Saatnya kita mungkin bisa penajaman dengan diskusi ya, atau menggali lebih jauh bagaimana apa-apa yang Bapak Ibu mungkin idealisasikan, ataupun apa yang tadi bahasanya Pak Akbar adalah yang aktual yang terjadi. Misalkan kalau hubungan dengan kampus kita di UMY, kalau seandainya mimpi integrasi ataupun penanaman nilai-nilai Islam dalam dimensi ilmu pengetahuan itu bisa diterapkan, mungkin pembelajaran dari dua pengalaman di 2 kampus berbeda ini bisa memancing kegelisahan kita untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, ingin mengelaborasi lebih jauh, Mas Manitia bisa Pak Ketua nanti dulu ya, dosennya ada maksudnya yang bapaknya. Oke. Kenalin dulu bapaknya biar tahu, saya juga nggak tahu, biar kenal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan, saya dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Saya ingin bertanya ke Pak Ahmad Akbar ya, tadi ya. Ketika kita berbicara integrasi Islam ke dalam sains atau keilmuan, atau internalisasi nilai Islam dalam keilmuan atau sains, apakah sains itu harus menjadi Islamic science seperti Islamic economic, Islamic anthropology atau yang lainnya? Karena kita bukan tidak mau ya, kita tidak bisa mengatakan semua sains itu misalkan Islamic biology, karena kita hidup bukan di dunia Islam. Kita bisa tinggal di negara Islam, tapi kita di muka bumi ini kita hidup berdampingan dengan agama yang berbeda-beda. Nah, ketika kita melakukan integrasi keilmuan itu sendiri, apakah kita harus mengubah nama ilmu itu dengan embel-embel Islamik dan sebagainya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada embel-embel Islami. Yang lain? Saya pengen tahu Pak Profesor dulu ya. Yang depan-depan pertanyaan terakhir pokoknya. Ya belakang-belakang dulu. Ya Pak, Pak Firdaus dan juga terima kasih atas waktunya Gus Bah. Perkenalkan saya Pak Bang Jatmiko dari program vokasi, ditugasi dari vokasi Pak. Tapi saya di Departemen Accounting. Di Departemen Accounting FIP ditugasi. Begini Pak, jadi saya dulu waktu di Badan Perencanaan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu dulu berpikir bagaimana
nilai-nilai Islam itu bisa masuk di kurikulum dulu. Pernah saya bercerita ke Prof. Bambang Cipto selaku rektor waktu itu, Pak, kita kata unggul tuh oke, tetapi Islaminya kita nggak nampak sama sekali pada saat itu. Artinya bahwa upaya-upaya untuk membangun nilai-nilai Islam ke dalam mata kuliah, ke dalam skripsi, tesis, bahkan disertasi itu belum nampak waktu itu. Dan akhirnya lah saya dengan Pak Misbah, Pak Ustadz nih, Miftah ya, itu berpikir bagaimana dengan Pak Honsim juga, bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa melekat di dalam kurikulum waktu itu. Ya, akhirnya mencoba untuk menitipkan ayat-ayat penggalan untuk bisa memasukkan ke seluruh bidang ilmu waktu itu, sehingga FEB melalui Prof. Rizal Yahya kita akhirnya mencoba untuk mendekatkan dulu ke arah itu. Itu yang pertama adalah bagaimana upaya memaksakan dulu, ya, memaksakan nilai-nilai Islam bisa masuk ke dalam karya-karya dosen, karya-karya mahasiswa, bahkan dalam penulisan buku ajar pun sampai sekarang belum bisa seperti apa yang kita harapkan. Artinya bahwa termasuk saya kesulitan juga, karena akhirnya saya juga berpesan ke LPP waktu itu, adakah ada buku kecil yang bisa untuk menjembatani dulu nilai-nilai Islam pada bidangnya masing-masing pada saat itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai accounting juga kesulitan pada saat kita implemented kepada sains teknologinya, itu berat sekali. Karena apa? Pada saat kita paksakan ke arah sana, ternyata bidang ilmu kita itu di dikti pun juga tidak akan diakui. Contoh aja, pada saat saya riset tentang akuntansi yang kita implementasikan ke basis teknologi, yang notabene software itu adalah sudah jadi. Akhirnya ditanya paper saya yang ada IT-nya, lah Bapak di mana posisi, kan gitu. Saya di accounting, lah ini yang bikin siapa? IT-nya, orang software, orang IT. Akhirnya lah di sinilah bedanya antara kondisi real yang kami hadapi tidak bisa sesuai yang kita harapkan di dunia nyata, di dikti pun tidak diakui karya saya. Akhirnya lah artikel saya dicoret karena ada IT-nya. Itu satu sisi. Nah, tentang metodologi tadi bagus sekali dari kedua pembicara ini. Kami juga mengalami kesulitan di saat implemented ke arah nilai-nilai Islam itu dalam aspek metodologi untuk accounting. Mohon saran kira-kira seperti apa. Demikian, terima kasih atas waktunya dan mohon pencerahan. Matur nuwun Pak Profesor Bambang. Tadi yang belakang tadi siapa ya, beneran? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, oh iya bapaknya ya. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, ini saya Gus Bah. Ini sebenarnya saya pernah ketemu dulu sebelum saya kuliah itu, waktu promosi nih. Sekarang lupa beliau. Terlalu banyak orang yang saya temui. Baiklah, terima kasih banyak ini untuk pemateri kita. Ini sebenarnya saya kemarin baru ketemu dengan Pak Firdaus ini kemarin ini. Karena kami satu anggota Forte, Forum Teknik Elektro. Nah kebetulan beliau baru 2 hari kemarin. Nah, beliau memberi saya oleh-oleh buku ini. Buku yang tadi beliau jabarkan, dan ini sangat menginspirasi saya sekali. Nah, saya sudah mulai coba bikin judul, dan ini baru 1 halaman. Judulnya aja 1 malam, ternyata susah membuat judul. 1 malam saya ya mencari wangsit semalam itu masih, tadi pagi itu masih dibantu kawan saya, akhirnya jadi 1 judul. Nah, belum ada isinya, hanya judul saja.
Nah, mungkin yang ingin kami tanyakan di sini, yang pertama mungkin terkait bagaimana metode penulisan sebuah buku, apalagi bukunya terkait dengan integrasi keislaman. Apakah sama dengan academic writing kira-kira? Yang kedua, untuk proses per-reviewnya itu seperti apa kira-kira, Pak Firdaus? Karena kami kadangkala ingin mengintegrasikan keislaman mungkin ke dalam teknologi yang kami ciptakan, akan tetapi kita tidak ingin terlalu melenceng jauh. Jangan-jangan nanti malah menyesatkan pembaca, menyesatkan umat mungkin. Nah, kami ingin menghindari itu. Oleh karena itu mungkin proses per-review dari penulisan buku-buku semacam ini seperti apa? Mungkin itu saja, mungkin dua pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. 3 dulu nggih, nanti dibuka sesi selanjutnya. Siapa dulu? Pak Ihsan yang agroteknologi. Mungkin Pak Akbar dulu ya. Pertanyaan pertama tadi adalah apakah kita harus ganti nama? Siapa saya enggak? Gitu. Kalau misalnya sekarang ada Islamic Economist itu bagi saya udah telanjur aja. Gitu. Saya pribadi misalnya dulu belum terlanjur dikasih nama Islamic Economist ya nggak apa-apa nama lain gitu. Bagi saya itu nggak penting. Dan karena itulah maka sampai hari ini saya tidak mau terlibat dalam diskusi tentang definisi yang hair splitting gitu ya, kata-kata definisi Islamic Economist adalah, karena menurut saya ya itu penting, tapi untuk sementara itu kalau kebanyakan diskusi itu kita akan maju-maju gitu. Termasuk namanya terserah deh mau dikasih nama apa gitu, tapi substansinya kita masuk gitu. Nah, semangatnya masuk satu. Terus jadi tidak perlu kemudian mengubah Islamic Biology, Islamic Technique, Islamic Engineering gitu ya. Mungkin ada kata-kata Islamic Financial Engineering malah ada, rekayasa keuangan Islam gitu ya. Nah, itu jawaban terhadap pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Islam bisa masuk dalam kurikulum? Saya bisa. Saya share satu contoh. Ini mungkin bukan kurikulum C-level karena di UGM kan nggak bisa sepenuhnya ini. Tapi saya punya satu mata kuliah di UGM beneran yang beneran menggunakan framework yang saya gunakan. Dan ini saya ajarkan di level S1, S2, S3. Saya share screen. Ini adalah RPKPS-nya. Mana ya, sebentar. Nah, ini ada RPKPS-nya nih. Nah nih RPKPS S1. S1 Islam and Economic Development, bahasa Indonesianya Islam dan Bangunan Ekonomi. Ini diajarkan di S1 reguler maupun IUP, walaupun yang lebih sering yang reguler. Biasanya yang ambil lumayan 50 orang, 60 orang, 70 orang gitu. Lumayan gitu ya. Mungkin karena nilainya murah gitu ya, atau mungkin karena senang dosennya gitu, saya nggak tahu gitu. Karena yang ambil nggak semuanya muslim. Yang ambil sebagian bukan muslim gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini 3 SKS ya, 3 SKS yang ambil tidak hanya anak ilmu ekonomi, boleh manajemen, boleh akuntansi. Tapi ada prasyaratnya, ada mata kuliah pengantar mikro, pengantar makro gitu, kurang lebih gitulah. Karena mereka harus punya ilmunya itu dulu sebelum ngambil ini. Lalu kemudian kalau ini ada cost-nya nggak penting, tapi saya ingin tunjukkan cost objektifnya. Dan Bapak sekalian kalau dilihat cost objektifnya mirip banget dengan 4 kotak tadi. Coba lihat. Jadi di akhir mata kuliah ini mahasiswa diharapkan akan bisa to describe the concept and principle of economic development in an Islamic as well as mainstream economic perspective. Itu satu, belum ini umum lah gitu. Nomor 2, to identify data from multiple sources and compare economic development outcome in the Muslim and other Muslim countries. Yang ketiga, to explain theories of Islam and the economic development and demonstrate their relevance to economic development in Muslim countries. To examine factors that hinder economic development in the Muslim countries. To formulate strategies that could help improve economic development in the Muslim countries. Ini mirip seperti 4 kota itu. Tapi terus saja saya nggak ngomong bahwa itu berangkat dari 4 kota gitu kan. Ngomong deh, saya ajarkan dari pertama itu 4 kota itu masih keluar duluan gitu. Jadi ini mata kuliah yang diambil oleh mata kuliah pilihan di UGM S1 FEB gitu. Jadi semangat yang membuat dia menjadi, bagi saya pribadi, yang membuat mata kuliah ini Islami bukan karena ada kata-kata Islamnya. Yang buat mata kuliah ini Islamik adalah karena saya mengajak berpikir mahasiswa bahwa Anda sebagai Muslim itu secara ontologi itu harus berpikir bagaimana melakukan transformasi di dalam masyarakat dari yang belum Islami menjadi Islami. Gitu kan gitu. Jadi Islamnya itu keseluruhan, bukan sekedar mohon maaf gitu ya. Ada ayatnya, ada hadisnya gitu. Ya itu ada juga, nanti muncul juga, tapi bukan hanya itu. Tapi benar-benar sebagai sebuah kerangka berpikir dari awal bahwa mereka itu begitu ikut mata kuliah saya akan ikut 4 kota dan begitu otomatis akan berpikir tentang idealnya begini, aktualnya begini, kok beda ya ideal dengan aktual, terus bagaimana mengubahnya yang aktual supaya dekat dengan ideal. Mahasiswa sudah membalik seperti itu.
Bahkan termasuk yang bukan muslim juga berpikirnya begitu nanti. Gitu. Nah, dalam hal ini karena yang dimaksud dengan ideal itu menuju pada Islam, ya pasti ngutip ayat dan hadis. Gitu ya. Nah, ini ada 14 pertemuan, learning goals dan seterusnya, mungkin nggak perlu saya jelaskan satu-satu. Ada lengkap ini sudah. Nah, cuman kelemahannya adalah saya belum sempat menuliskan bukunya detail. Gitu ya. Jadi cost materialnya ada, saya belum sempat menuliskan bukunya detail. Alhamdulillah sudah dapat hibah sebenarnya penulisan buku Gus Bah 50 juta. Belum cair karena belum diserahkan bukunya. 50 juta. Ya. Oh, lumayan. Gitu ya. 50 juta. Ya, belum jadi bukunya, masih draft gitu, masih jauh lah gitu. Tetapi nih. Katanya memang banyak. Uangnya berapa tuh bakal buku? Oh banyak, oh gelundung ya, data dicetake. Nah jadi ini kebetulan yang saya berikan contoh ini mata kuliah ini untuk S1. Ini S1 di FEB ya, jadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang umum dia. Tapi sebenarnya saya juga mengajarkan mirip seperti ini untuk anak S2 konsentrasi ekonomi Islam, dan juga anak S3. Kami juga di UGM ada S3 namanya program studi doktor perekonomian Islam dan industri halal. Itu juga ada mata kuliah Islam dan bank ekonomi level S3. Idealnya harusnya kalau S1 itu lebih pada diskusi isu gitu, S2 itu sudah mulai ke metode analisis ya gitu, S3 sudah masuk ke tadi metode analisis plus nanti bagi jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah masyarakat gitu, diskusi ya harusnya. Cuman saya kadang-kadang masuk S3 yang masuk itu kan nggak tahu S1-nya dari macam-macam gitu, sehingga kadang-kadang diskusinya ya seperti S1 gitu ya. Dan kadang-kadang kalau mengerjakan tugas itu yang antara S2 dan S1 itu malah lebih bagus yang S1 gitu ya. Ya, karena mungkin inputnya beda gitu. Tapi oke, ini inti prinsipnya kalau ditanya apakah ini bisa diterapkan? Bisa, Pak. Gitu. Jadi, kalau tanya lagi apakah ini bisa dipakai untuk mata kuliah lain? Bisa. Bu Titis tuh harus bikin gitu ya. Mata kuliah misalnya tentang ekonomi internasional, tentang perdagangan internasional. Kalau pakai 4 framework itu kan kurang lebih begini. Pertama tentu saja jelasin apa itu ekonomi internasional dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian pakai kedua, apa yang diajarkan Islam tentang perdagangan ekonomi internasional, termasuk di situ apakah dalam Islam ada yang namanya trade, apakah trade itu boleh, perdagangan bebas itu boleh dan seterusnya gitu kan, dijelasin ya idealnya tadi. Lalu kemudian aktualnya seperti apa di pembangunan ekonomi perdagangan di antara negara Muslim itu seperti apa begitu ya. Nanti ternyata perdagangan di antara negara Muslim itu masih rendah dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian kita jelaskan kenapa kok bisa begitu, ada kerangka teorinya kan, dijelasin sampai kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya gitu ya. Nah mirip lah nanti mata kuliah lain kurang lebih cara berpikirnya semacam itu. Gitu ya. Jadi selalu mahasiswa itu begitu masuk itu secara alamiah mereka sudah diajak berpikir untuk mengubah masyarakat dari yang belum Islami menjadi Islami. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu cukup mungkin sharing yang ini. Jadi saya kembali ke pertanyaan berikutnya. Kalau untuk akuntansi, sayangnya saya nggak ngerti, jadi saya nggak bisa berikan contoh yang lebih detail, Pak. Jadi mungkin kalau untuk bidang-bidang lain selain ekonomi, saya tidak bisa memberikan saran, tetapi prinsip berpikirnya saja yang mungkin bisa digunakan. Dari prinsip berpikirnya yang bisa digunakan. Nah tadi terus terkait dengan Pak, kalau saya misalnya menulis ini nanti nggak diakui dikti, gitu, gimana gitu? Ya nggak apa-apa. Kalau saya pribadi gitu, ya, ketika saya besok misalnya mengumpulkan GOM gitu untuk akredit, saya nggak tahu saya sebenarnya akan yang diakui sebagai yang mana, pokoknya saya tulis saja, publikasi saja, yang penting seneng aja udah publikasi gitu. Bahwa kemudian nggak diakui ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya bidang saya aslinya kan ilmu ekonomi, bukan ilmu ekonomi Islam. Saya ilmu ekonomi Islamnya ilmu ekonomi Islam aktivis, bukan ilmu ekonomi Islam secara by training gitu ya. Sekolah saya kan nggak itu. Nah, jadi gitu kurang lebih Pak. Tapi jangan khawatir, nanti temannya banyak. Jadi paling nggak saya punya beberapa mahasiswa yang sekarang mengerjakan disertasi yang kurang lebih lanjutan dari ide-ide saya. Jadi saya punya satu mahasiswa S3 di perekonomian Islam dan industri halal itu, satu beliau dosen di IAIN Curug Bengkulu, disertasinya khusus membahas tentang salah satu bagian penting dari ilmu ekonomi namanya asumsi dasar homo islamicus. Jadi satu disertasi hanya bahas itu, dan itu adalah salah satu topik yang saya sarankan sesudah kita punya framework ini bagaimana kita mendiskusikan ulang itu. Dan salah satu poinnya adalah demistifikasi asumsi itu, bahwa arah diskusi dalam ilmu ekonomi itu salah kalau ke sana. Kenapa saya bisa mengatakan salah? Karena saya sudah punya framework tadi, gitu. Nah, ada masalah lain khusus gitu, nanti mengembangkan kerangka metodologis lebih detail. Sebagai contoh, kalau di kotak 1 tadi, di kotak 1 ada berapa metode detailnya, terus ini nanti detailnya gimana? Satu mahasiswa insya Allah alumni UMY, tapi UMY yang S1-nya UMY yang FAI, Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah dia. S1-nya UMY, S2-nya di UGM, lalu S3-nya sekarang di situ bimbingan saya disertasi gitu. Jadi insya Allah kalau kita kembangkan nanti kita akan punya punya itu lama-lama nanti kan tadi itu Indonesia bisa di depan gitu. Nah, terus kemudian saya kira itu yang terkait dengan saya, Matur nuwun. Nggih. Pun Mas Akbar Susanto ya. Mungkin yang selanjutnya Pak Firdaus terkait bagaimana yang mungkin yang agak menukik terkait yang terakhir dulu tadi ya, proses
reviewnya seperti itu, penulisan akademik writingnya itu, karena ada cantolan Islamnya itu, terus gimana ya, tadi seperti itu kalau tidak salah. Ya, baik. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Karisma, pertama tadi komentar terkait dengan mencari judul ya, kemudian bagaimana menulisnya dan bagaimana mereview, mencari judul. Nah, kami memulainya itu sebagai hal yang baru sama ya dengan Pak Karisma, dan sehingga memang yang coba kami lakukan itu adalah diskusi. Jadi diskusi ngalor ngidul itu ternyata lebih mudah memancing kita untuk mencari topik atau mencari judul terkait dengan tema-tema seperti ini. Dan kebetulan waktu itu saya punya pengalaman praktis yang tadi sudah saya ceritakan, bahwa ada diskusi bulanan antara student doktoral dari berbagai macam bidang itu. Biasanya ketika ngumpul itu nggak ada topiknya, baik yang dari cases, yang dari peradaban Islam, dari engineering, ya punya janjian untuk ngumpul dan diskusi. Nah, ternyata model-model obrolan seperti ini lebih mudah untuk mencari judul-judul yang terkait dengan topik ini. Baru setelah dapat ahanya tadi, nah ketika menulis akhirnya mau tidak mau tetap sesuai prinsip penulisan ilmiah, artinya reference, asumsi yang kita bangun harus didasari dari reference yang terpercaya. Cuman bedanya adalah kita nggak kayak nulis jurnal di Elektro, Pak Karisma, jadi pesan moralnya yang jauh lebih banyak akhirnya. Jadi kayak nyusun artikel di Suara Muhammadiyah atau artikel untuk khotbah Jum'ah dan seterusnya, porsi itu bisa 50-50 malahan, setengah-setengahnya gitu, karena mencoba mengkaitkan dan menyampaikan pesan-pesan moral di balik kaitan-kaitan itu. Nah, pertama kali ketika kami menulis itu, kami coba submit ke conference yang memang diadakan khusus untuk itu. Seingat saya dulu di Gontor, di Unida, dia punya conference tahunan yang memang banyak menerima paper-paper terkait dengan itu. Yaitu dicoba kami pertama kali, yang sudah ditulis coba submit ke sana. Kira-kira nyambung nggak dengan memang komunitas yang memang sudah membicarakan lama terkait dengan hal itu. Dan alhamdulillah nyambung dari paper ke buku dan seterusnya. Jadi nanti mungkin bisa coba di lupa saya, conference yang dari Gontor itu. Kemudian proses review, nah memang karena ada dua domain, akhirnya yang mereview tidak cukup dari Elektro. Nah, kita perlu dosen dari domain lain, dari fakultas lain untuk mereview. Sehingga kalau hibah yang dari universitas ya sudah difasilitasi oleh universitas. Kalau itu hibahnya dari prodi ya kami merekrut atau meminta dosen dari domain lain untuk melihat itu ya. Jadi kira-kira seperti itu sih Pak Karisma, tapi intinya sih ditulis dulu aja. Karena kalau udah ketahuan tulisannya baru bisa dikritisi. Kemudian terkait dengan kurikulum. Nah, ini sebentar. Bagaimana kurikulum bisa memaksa proses, dan itu sedikit bisa menjadi penghibur kalau apa yang kita hasilkan itu tidak dalam tanda kutip dihargai di sistem dikti, tapi itu dihargai di sistem universitas. Jadi bagian dari cara mengukur kinerja universitas, unit, fakultas, prodi, bahkan konsekuensi keuangan dan seterusnya. Jadi misalnya di tempat kami ada CP7, capaian pembelajaran 7 di tingkat universitas, yang memang spesifik terkait dengan itu, menguasai prinsip dasar pengintegrasian nilai keislaman pada ilmu yang ditekuninya. Jadi itu muncul seperti itu, otomatis nanti dari rektorat, fakultas, prodi ketika membuat
program, nanti sudah disediakan slot-slotnya. Aktivitasnya udah turunan dari universitas, tinggal nanti unit-unit membuat sub aktivitas. Bentuknya apa? Aktivitasnya sudah disiapkan, ini turunan dari CP7 tadi. Dan nanti tiap unit akan berusaha kreatif untuk membuat subaktivitas mendukung itu. Jadi saya rasa bisa sedikit mengobati kekecewaan kalau memang itu tidak dihargai di sistem dikti, di sistem universitas semestinya bisa menghargai itu, menjadi bagian dari penilaian kinerja. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sekarang giliran tadi pasar bebas, sekarang pasar khusus ya, khusus pengurus fisik. Ya, silakan yang pengurus fisik Pak Rafiq dulu coba. Ini mic-nya di belakang. Makasih Gus Bah. Ada pertanyaan untuk Pak Firdaus, ada pertanyaan untuk Pak Ahmad Akbar. Di PowerPoint-nya Pak Firdaus ada slide tentang Jim Al-Khalil itu ya, ada 12 buku. Saya ini nama baru dan belum kenal apa yang beliau tulis. Mungkin kalau bisa digambarkan oleh Pak Firdaus apa concern beliau, karena ada satu judul yang judulnya Quantum, Guidance for the Perplexed People itu sama dengan terjemahan dari Al-Munqidh min ad-Dhalal itu. Persis terjemahan dari buku Al-Ghazali, tapi dia menulisnya di bidang kuantum fisika gitu. Nah, saya tertarik. Yang kedua, Pak Firdaus ini juga sudah menulis 4 buku di bidang integrasi ilmu gitu. Saya kira luar biasa. Nah, saya kepengen dengar pengalaman Pak Firdaus ketika misalnya Pak Firdaus menulis buku tentang Islam dan teknik elektro. Yang Pak Firdaus tulis, ceritakan di situ apa? Gitu. Islam dan teknik elektro, termasuk juga Islam dan etika di keteknikan gitu. Yang Pak Firdaus tulis apa? Yang kedua, satu pertanyaan untuk Pak Ahmad Akbar. Sebenarnya kira-kira gimana ya Pak Akbar penyambutan audiens di UGM? Tadi maaf kalau istilahnya Gus Bah tadi kan kampus tidak hijau lah, kira-kira gitu. Audiens Civitas Akademika dari, ya kan warnanya banyak, ada warna merah segala macam gitu. Apakah ada tren positif ke depan, tren optimis, atau sebaliknya pesimistik gitu dalam melihat apapun istilahnya? Tadi Pak Anakem tidak perlu istilah Islamic economic, tapi substansinya transformatif gitu ya. Oke, tapi ini ada perspektif Islam gitu kan. Nah, audiens secara umum itu yang diverse sekali di UGM melihat gerakan itu bagaimana? Terima kasih. Baik. Oke, Pak Adegan, Pak Ustaz. Kalau di Makassar itu enggak Ustaz, Ustaz. Siapa Ustaz? Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Firdaus dengan Ustadz Akbar. Untuk Ustadz Akbar, selamat terpilih jadi Ketua IAII. Iya, Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia ya. Oh, Islam, Islamnya ternyata. Iya, matur nuwun. Baik, ini saya mengapresiasi pada penyelenggara ya. Ini ngecas lagi kalau tidak pernah begini, karena di fakultas, di prodi juga sudah jarang yang seperti ini. Sibuk dengan SKP, BKD, tugas-tugas penelitian. Sister brother. Banyak kali pokoknya, sampai kita habis waktu kita, sampai-sampai dana-dana pengabdian lupa dibayarkan. Saya katakan sibuk dengan tugasnya masing-masing. Rasa dicetak ya Ustaz. Terus yang kedua, ini juga penting bagi dosen. Kalau dosen agama Islam, insya Allah, makanya pada saat saya ngisi di mana itu di Visipol, ngisi pengajian berapa kali, Visipol mengadakan pengajian katanya sebulan sekali. Oh, kalau saya di Faiz setiap kali saya bicara itu dianggap pengajian. Kenapa saya katakan untuk umum itu penting dan untuk semua lah ya, saling ngecas lah ya, kita juga bisa dapat ilmu. Jangan sampai salah menyebutkan dalil ya, misalnya seperti Allah berfirman,
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Apa dalilnya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kayaknya viral itu. Gus Samsudin, betul. Jangan sampai seperti Gus Samsudin gitu loh. Latar belakangnya dukun gitu. Jadi makanya perlu ngecas ini. Kalau kita tidak ada kajian khusus, tidak ngaji, akan sulit keluar ayat-ayat itu. Pada saat dia keluar ayatnya, diketawain sama mahasiswanya, karena mahasiswanya sebagian itu dari pesantren. Iya, karena saya juga dikeluhi, loh itu kok mengajar al-Islam, nah, gitu. Ketika dimixkan, ya. Jadi saya berterima kasih pada penyelenggara dan termasuk kepada Pak Akbar. Ini saya ketua saya ini di AEDY. Begini, saya kira berpikirnya Pak Akbar substantif. Itu memang inti dari inti. Ya, tetapi tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua CISIK kita itu bagaimanapun ada nilai Islam, ekonomi Islam, karena sebelumnya ekonomi konven sudah menguasai. Terus mana dong cirinya? Ini Islam. Tapi memang kadang-kadang tidak diperlukan dalam situasi tertentu, yang penting substansinya. Nah, di UMY bagusnya memang dikaji lagi. Kalau UMY kan budaya organisasinya kan itu Islamik ya. Masih ingat Islamik? Ya. Leading, accountability, modern. Nah itu agak-agak dipaksakan. Pokoknya sama. Nah, ya kajian-kajian begini penting. Nilai itu loh. Kalau saya tangkap tadi dari pesannya Mas Akbar itu, yang penting tuh Islamic values-nya itu. Ya, nilainya apa? Ya, persoalan nanti kemudian akan tertarik juga mereka. Loh, apa yang menyebabkan dia bisa misalnya jujur, tanggung jawab, care, kemudian apalagi itu kerjasama, ta'awun 'alal birri wat taqwa, tapi kerjasamanya harus dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada bersih, disiplin, tertib. Itu kan nilai-nilai Islam. Lah, ini perlu kita ngaji atau kita untuk teman-teman, ya. Kemudian tapi ada nilai dakwah di sana. Di Muhammadiyah disederhanakan. Ini ketua MPK ini. Di Muhammadiyah itu dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah yang nomor 1 dan nomor 2 itu kan bunyinya hidup manusia berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, tunduk dan taat kepada Allah. Nah, saya itu nomor 1 seperti yang disampaikan oleh Mas Akbar tadi, nomor 1 itu. Ya, pokoknya saya melakukan ini ngibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pokoknya ngibadah. Nah, yang kedua di anggaran dasar Muhammadiyah itu hidup manusia bermasyarakat. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, amanah, kemudian care, kepedulian, itu ada di sana. Tapi ada nilai dakwah. Di sini Muhammadiyah itu menyatu dalam dirinya, ya, keteladanan, uswah hasanah. Lah itu yang kira-kira mau ditekankan di pendidikan AIK dalam perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi simbolik memang juga penting, substantif memang jauh lebih penting, tapi simbolik termasuk penting untuk dakwah, syiar. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah karakter Ustadz ya. Jadi saya udah siap-siap mencatat pertanyaan, tapi ternyata komentarnya banyak sekali. Saya bingung pertanyaan yang mana itu. Oke Pak Dekan, silakan. Terima kasih Gus Bah, tenuwun Pak Firdaus dan Pak Akbar untuk sharingnya. Tadi Pak Akbar menyampaikan tentang kita tidak terlalu perlu label Islam. To some extent saya setuju itu, karena memang pada prinsipnya itu substansinya. Hanya saja penggunaan label itu dalam beberapa hal itu membantu kita untuk mengeksplor lebih dalam dan mencari format bentuknya.
dibanding kita pada nama yang masih umum itu. Bahkan tadi mata kuliah Pak Akbar pun juga ada Islam and Economic Development, sehingga kemudian ada justifikasi memasukkan Islam. Karena ketika mata kuliahnya sangat umum Economic Development saja, bayangan saya itu sudah ada pakem-pakem tertentunya, dan itu ada kompetensi tentu di sana. Nah ini apakah memang pola yang pas itu? Memang tadi Pak Akbar ada Islamnya, tapi kemudian ada economic development-nya. Kalau kita dibanding dengan Islamic economic development, tapi ini membuat dua hal. Nah, lebih mana yang itu kita mudah bereksplorasi gitu Pak Akbar, mungkin dari pengalamannya. Karena kalau saya sendiri pengalaman kalau tidak ada label Islam, mengeksplorasi itu tidak semudah itu. Kemudian yang kedua, saya setuju kita perlu untuk mendorong untuk menyelesaikan persoalan, memperkecil gap yang ada idealita dan realita. Mungkin bisa dieksplor lagi. Bayangan saya itu arahnya pada kita ada memberikan tantangan pada student mahasiswa kita dengan project-project tertentu sehingga kemudian dia solve the problem. Mungkin bisa dieksplorasi lebih lanjut dalam konteks ini. Kemudian pada Pak Firdaus menarik ada kompetensi yaitu integrasi gitu dikatakan di sana. Mungkin bisa dieksplor lebih lanjut bagaimana kemudian itu diterapkan sehingga kemudian semua dosen, bayang saya ketika itu ada berarti semua dosen harus berpikir itu. Saya kira ini menarik juga kalau kita ada kesamaan mungkin suatu di kompetensi di universitas sehingga kita harus punya itu, sehingga kemudian dosen pun juga punya skill mengintegrasikan. Bayang saya mungkin menarik juga untuk. Dan yang terakhir saya pikir tuh hibah buku itu menarik gitu karena memang sepertinya kita masih pada riset gitu. Mungkin Prof Arin bisa menjadikan masukan juga dengan kolaborasi LPPI ini bisa lebih dahsyat lagi sehingga kemudian karena kita masih tertinggal, kita cukup banyak di riset tapi kemudian buku dalam perspektif Islam itu masih terbatas menurut saya, sehingga ini memang perlu disupport. Terima kasih. Siap ya, jadi Pak Rizal saja. Jadi masih satu lagi aja, satu ya. Kopinya sudah bau sampai sini soalnya. Satu lagi, monggo Pak. Singkat aja bro. Oh iya, lain bro. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang dikatakan oleh beliau berdua, luar biasa. Pak Akbar nih. Tadi mengatakan bahwa kita harusnya tidak dikotomi ya, memisahkan yang ini Islam, yang ini ilmu sekuler. Itu saya setuju ya, karena Diko sama Tommy itu sering konflik, maka dikotomi itu sepertinya nggak boleh ya. Saya bayangkan Ustadz Syakir ya. Saya membayangkan kalau kita ingin tiba pada satu kondisi di mana kita tidak menggunakan dikotomisasi antara ilmu Islam dengan sekuler, itu sosok dosen yang ideal itu seperti Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat ya. Beliau ketika melihat fenomena sosial ya, itu selalu kemudian Qur'annya muncul, cara pandang Qur'aninya muncul ya. Saya kira dosen yang ideal untuk integrasi Islam dan pengetahuan itu seperti itu. Juga misalnya seperti saya pernah mendengarkan ceramahnya Nauman Ali Khan ya. Ketika beliau lewat di sebuah padang rumput dan melihat ada sapi di klakson kok dia nggak nengok-nengok. Kemudian dia langsung ingat ya. Ulaika kal annami balhum adul ulaika humul ghafilun. Artinya apa? Artinya sebetulnya harus ada dialektika di dalam faculty power, kita namakan ya, kemampuan kognitif dosen itu untuk mendialektikan antara body of knowledge-nya itu dengan perspektif Quran, dan itu selalu diajakkan kepada mahasiswa untuk berdialog. Ya, saya pikir ini suatu yang susah ini Pak Rafiq ya. Ini PR pertama. Jadi mengislamkan dosennya dulu, memberikan dosen Islamic worldview sehingga dia bisa berbicara ilmunya dalam konteks perspektif Islam. Ya, misalnya kalau orang kedokteran nih Pak Dirwan,
Pak Dewan mungkin pernah membaca bukunya Sigmund Freud ya, Psychoanalysis. Psychoanalysis teorinya adalah penis envy. Penis ya, tulisannya penis ya, penis envy ya. Di dalam teori penis envy itu dikatakan bahwa itu dikatakan bahwa human is directed by sexual desire. Jadi aktivitas manusia itu di marginalisasikan ke dalam aktivitas seksual. Nah, kalau seorang dosen yang mengintegrasikan Islam kan harusnya mengajak mahasiswa, apakah ini sesuai dengan perspektif Islam, di mana manusia seharusnya adalah mengontrol energi sexual desires ya. Itu salah satu contoh saja. Tanpa adanya worldview Islam, dosen nggak bisa ngajak seperti itu, ya kan? Dosen, misalnya dosen ilmu sosial, ketika mengajarkan bahwa kita harus membangun kohesitas dengan bangsa-bangsa di dunia. Kalau dosen belum pernah membaca ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa dan sebagainya, maka tidak bisa mendialektikan itu dengan mahasiswa, kan seperti itu, ya. Ini tantangan pertama Pak Rafiq, program CSISES ya. Tantangan kedua, mungkin ini bagus sekali, saya sudah lihat benang merahnya dari Pak Firdaus bahwa di UII itu sudah membuat pola pengintegrasian itu dengan memasukkan ke kurikulum CPL. Ini mungkin nanti harus diusulkan Pak Rafiq sebagai output dari kegiatan ini. Jadi yang pertama memang harus melatih dosen Islamic worldview-nya kuat. Kemudian yang kedua kita pakai kita kan perlu juga sisi teknisnya ini, tidak hanya berbicara masalah values ya, karena hasilnya ini bagaimana bisa diimplementasikan. Itu kita usulkan secara bersama-sama ke tingkat pimpinan bahwa harus ada capaian pembelajaran yang seperti disampaikan oleh Pak Firdaus ini. Setuju Pak Rafiq? Iya. Oke. Mari pertemuan kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kangen nih ngisi training bareng Pak Indro. Ini udah berapa tahun kita nggak duet maut Pak Indro. Setelah jadi pejabat itu saya sulit ditemui Pak Indro. Ya silahkan nanti triple IT ya antara LRI, LPPI dan LPP. Ya, triple IT plus ya sama CISIK. Plus CISIK untuk bagaimana meramu itu. Kalau Pak I biar Islami harus dibuka dengan basmalah dan ditutup dengan alhamdulillah. Ini saya Islam itu. Monggo silakan Pak Firdaus dulu ya komentar. Jawab bukunya aja yang saya titipkan ke Pak. Kurang satu lagi. Pak belakangnya tambahin Pak. Boleh gede. Pak mau lihat usul. Itu hibah buku namanya. Hibah buku. 50 juta. Belum cair, jadi. Duitnya belum cair, bukunya udah jadi. Monggo. Baik, secara garis besar buku-buku yang kami awal buat itu memang pertama pasarnya untuk mahasiswa, dan kami coba masuk di poin yang satu itu motivasi dan inspirasi. Jadi isinya lebih ke ini koneksi, kemudian menggali warisan. Jadi kita pernah seperti ini, terus koneksinya dengan yang sekarang apa, dengan Al-Quran sebagaimana, hadis seperti apa, karena memang dibuat untuk yang poin pertama ini motivasi dan inspirasi, harapannya terpicu untuk belajar lebih. Kemudian yang terkait dengan etik, ada dua buku, etik sama generasi ulil albab, itu yang kedua, kaitannya dengan worldview dan panduan.
Jadi bagaimana memandang, terus panduan yang bisa dipakai untuk proses rekayasa dan seterusnya, itu yang terkait dengan mana tadi ini Islam dan generasi ulil albab, kemudian buku yang etika Islam dalam keteknikan, kira-kira itu. Kemudian yang Jim Khalil itu sebenarnya mirip kayak Harun Yahya tapi levelnya beda gitu ya, lebih sangat ilmiahnya dipertanggungjawabkan, dan kayak sebenarnya pesannya itu samar tapi itulah nilai Islam gitu, dengan background beliau sebagai profesor fisika di UK dan keturunan Irak. Ada serialnya di BBC, videonya cukup menarik, 3 episode BBC dokumenter film di mana dia menjelajah dari satu negara dan negara lain untuk mengecek warisan-warisan peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian sudah ya, itu saja ya. Mungkin gitu. Terima kasih. Pertama pertanyaan dari Pak Rofek, sambutan di UGM bagaimana? Jawabannya, kalau di FEB orang udah sibuk sendiri-sendiri gitu ya. Gitu. Jadi kalau di FEB jawabannya begitu. Jadi udah sibuk sendiri, udah nggak ada komentar banyak lah. Tetapi secara umum kalau kaitannya dengan ekonomi Islam di FEB itu responnya semakin bagus sih, sudah bagus ya. Jadi nulis paper di FEB itu udah biasa. Bahkan termasuk yang bukan Muslim nulis paper tentang Islamic Finance itu udah biasa di FEB UGM, gitu ya, nggak masalah. Tapi memang pengalaman lain agak berbeda di level universitas. Terutama pengalaman saya pribadi ketika kami dulu membantu proses mengubah nama sebuah program studi menjadi nama program studi Ekonomi Islam dan Industri Halal tadi, gitu ya. Di rapat Senat itu ya perdebatannya masih panjang, gitu ya. Salah satunya kok bisa di UGM kampus Pancasila ada kata Islam, gitu lah, ada yang gitu. Tapi yang begini nggak usah direspon banyak-banyak, nanti hilang sendiri gitu, lewat gitu kan. Dan jadi alhamdulillah sekarang di UGM itu sudah ada nama prodi, yang prodinya itu ada kata Islamnya gitu tadi, Ekonomi Islam dan Industri Halal. Ya mainnya harus cantik gitu ya, kurang lebih gitu ya, mainnya harus cantik. Nggak pernah saya bawa ke media sosial, nggak pernah saya bawa ke ucapan selamat alhamdulillah prodi ini setujui, nggak pernah bawa situ. Kalau gitu malah nggak jadi gitu ya. Jadi mainnya harus itu gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah jadi gitu ya, gitu. Dan itu insya Allah kalau saya boleh mungkin satu dari tidak banyak prodi doktor ekonomi Islam di Indonesia, gitu ya. Jadi kalau ada yang di sini yang tertarik dokter bidang itu, masuk aja gitu ya. Salah satu pengujinya, salah satu pembimbingnya bisa Pak Dekan Rizal Yahya gitu. Nah, itu respon di UGM ya. Tapi insya Allah secara umum baik, di FEB terutama, di FEB udah bagus. Termasuk ya ini mata kuliah saya bisa masuk gitu. Tentu saja ketika saya mengajarkan itu saya juga harus mengajarkannya dengan cara yang baik ya. Saya masuk dengan cara yang baik adalah begini. Misalnya di pertemuan pertama saya akan ditanya, akan menjelaskan mengapa mata kuliah Islam dan bangunan ini penting. Nah gitu. Saya jelasnya nggak terus, karena Islam mengajarkan begini, nggak begitu cara mengajarkannya. Karena kan di situ ada mahasiswa bukan Muslim juga. Cara mengajarkannya adalah ada 3 argumen mengapa mata kuliah ini perlu diajarkan. 1, bahwa secara objektif gitu, Muslim adalah sepersekian dari penduduk dunia, gitu kan. Nah, 2, sebagian besar Muslim itu tinggal di negara berkembang, maka mendiskusikan persoalan bangunan ekonomi negara Muslim itu sama seperti kita mendiskusikan persoalan bangunan ekonomi secara keseluruhan. Nah, kan gitu kan bicaranya. 1. Terus 2, kita tadi yang terakhir baru secara subjektif kita tinggal di Indonesia, di mana Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim dan juga termasuk negara berkembang. Nah, nggak ada yang protes kalau gitu ngajarnya. Gitu. Nah, tetapi sebenarnya secara substansi nanti mereka akan diajarkan tentang berpikir seperti ala Islam. Tadi yang saya 4 kotak. Termasuk gitu, termasuk tadi apakah berarti nggak ada materi Islam? Yang ada ayat hadis banyak gitu di dalam materinya. Di pertemuan kedua misalnya kita membahas tentang seperti apa konsep pembangunan ideal menurut Islam. Diajarkan mulai dari keyakinan tauhid, tauhid diturunkan macam-macam, bahwa kemudian yang pengen kita capai adalah namanya falah gitu ya. Falah itu apa dan seterusnya gitu, bahwa kemudian di situ ada maqasid syariah, masuk materi itu. Jadi mahasiswa FEB yang mengambil mata kuliah saya pernah dengar minimal namanya Jasir Auda, itu pernah dengar walaupun nggak baca tebel bukunya gitu. Di dalam buku itu mereka pernah dengar. Jadi mereka akan belajar itu, tetapi memang tentu saja nggak selalu dalam gitu ya, tapi itu diajarkan. Nah, kemudian di kuliah-kuliah di pertemuan ke-8, 9, 10 sampai 14 itu kan kita membahas topik-topik khusus. Misalnya topik pertemuan ke-8 itu topik kita adalah tentang stabilitas politik dan keamanan gitu, bahwa saya merasa perlu itu untuk masuk karena di antara alasan mengapa banyak negara Muslim hancur-hancuran itu karena isu itu. Itu pasti dimulai dengan pertanyaan, apa ajaran Islam tentang stabilitas politik dan keamanan? Keluarlah ayat-ayat tentang pentingnya damai, keluarlah ayat-ayat tentang pentingnya untuk meredakan konflik, tentang macam-macam itu keluar semua. Baru kemudian kita diskusi
aktualnya gimana? Muslimnya konfliknya banyak kan gitu kan. Lalu kenapa kok bisa beda antara yang aktual dan ideal? Lah jelasin kan gitu. Di pertemuan ke-9 itu kita bicara tentang hubungan antara human capital, sumber daya manusia khususnya tentang kesehatan dengan pembangunan ekonomi. Apa yang dijelaskan tentang pembangunan ekonomi, tentang kesehatan? Keluar semua itu ayatnya, termasuk debat-debat tentang boleh nggak sih vaksin dalam Islam. Nah, itu keluar semua. Dan susah lah, tapi mungkin nggak perlu saya ceritakan satu persatu. Tapi intinya adalah bahwa di situ keluar, hanya memang dia tidak kita bahasakan, mahasiswa itu kita tidak dibahasakan dalam artian silahkan ini dihafalkan gitu, enggak. Tapi kita bicara pada konteks memahami apa dalam Islam secara ideal, lalu kemudian aktualnya kok beda, lalu kenapa kok bisa beda, gitu mesti cara berpikirnya. Ya, tapi secara otomatis mereka pasti akan belajar ajaran Islam. Nah, baik, itu terus kemudian tadi ya dari Ustadz Syakir ya, bahwa kerangka berpikirnya substantif sebenarnya ya saya tidak berarti tidak menganggap penting istilah Islam. Cuman saya tidak mengatakan itu satu-satunya gitu. Jadi kalau misalnya Islamic Economics pakai Islam Economics ya udah terusin aja gitu ya. Lalu ada yang bikin Islamic Human Resource Management ya terusin aja, nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Tapi nggak usah terus kalau misalnya statistik tadi bikin Islamic statistik ya nggak perlu juga gitu. Ya, jadi silakan disesuaikan untuk masing-masing bidang. Termasuk ini mungkin juga merespon pertanyaan Pak Dekan Rizalaya tadi. Mengapa saya memberi nama mata kuliahnya Islam and Economic Development bukan Islamic Economic Development? Sebenarnya dua-duanya nggak apa-apa sih bisa digunakan, cuman saya mencoba menghindari. Kebetulan di beberapa perguruan tinggi lain itu ada yang menggunakan istilah kayak gitu, jadi ekonomi pembangunan Islam, tapi isinya itu hanya sekedar normatif mengajarkan apa yang diajarkan Islam tentang pembangunan ekonomi. Yang itu kalau di dalam konten saya cuma satu pertemuan gitu, karena di dalam konten saya ada 14 pertemuan itu 4 kotak gitu. Jadi kotak idealnya, aktualnya, ideal dan aktual dibandingin, kenapa kok bisa begitu, terus apa yang harus dilakukan. Nah, sementara kalau di beberapa perguruan tinggi lain itu isinya judulnya ekonomi pembangunan Islam itu hanya kotak satu tok, diolor-olor 14 pertemuan gitu ya. Jadi itulah kenapa kalau kita memilih menggunakan nama yang berbeda gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau dikasih nama Islamic Economic Development ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu. Nah, kemudian sama sebenarnya prinsipnya sama. Jadi saya setuju bahwa jika memang diperlukan label, nggak apa-apa dikasih label. Nah, mungkin manajemen Islam atau apa ya, nggak apa-apa. Nah, tadi bagus sekali saya kira idenya jika bisa diterapkan. Jadi mahasiswa itu bukan hanya sekedar diajak berpikir dengan menggunakan kerangka berpikir 4 kotak, tapi mereka bahkan dikasih kasus untuk memecahkan. Jadi mereka diminta untuk, saya malah belum mempraktekkan itu gitu ya. Jadi mungkin bagus sekali kalau misalnya mahasiswa diminta sebuah topik tertentu atau isu tertentu, mereka disuruh menggali apa idealnya dalam Islam, lalu aktualnya seperti apa, kenapa kok bisa beda, lalu apa yang bisa mereka tawarkan untuk memecahkan itu. Saya kira bagus sekali. Itu mungkin justru yang harus kita lakukan. Kalau di tempatnya Ustadz Syakir mungkin idealnya orang kaya bayar zakat, aktualnya pada nggak bayar. Kenapa kok nggak bayar? Gitu ya. Apa masalahnya? Apa bagaimana memecahkannya misalnya gitu? Ya itu bagus sekali saya kira kalau bisa. Tapi saya sendiri malah belum mempraktekkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, penekanan pada kerangka berpikir ini penting. Saya berikan contoh untuk kalau yang kasusnya ekonomi ini, saya berikan contoh ya. Allah Akbar. Gempa. Oh, ada acara di atas. Ini kode untuk break. Ya. Jadi ini sekedar contoh. Di bidang kami itu ada namanya makroekonomika yang diantara diskusinya itu tentang APBN. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi selama ini karena belum menggunakan framework semacam tadi, itu isinya kalau buku makroekonomika Islam itu isinya adalah misalnya nih kalau ketika bicara tentang APBN, itu APBN itu kan ada sisi pendapatan negara, pengeluaran negara. Nah, pendapatan negara cuma mengajarkan di masa Rasulullah pendapatan negara itu dari sini, zakat, infak, sedekah, wakaf, harta rampasan perang gitu. Terus kemudian gitu. Tapi pertanyaan saya adalah mahasiswa itu besok kalau keluar dari kelas ditanya tentang apa komentar tentang APBN Indonesia, nggak bisa ngomong apa-apa dia. Kenapa? Karena yang diajarkan cuma sekadar begitu, bukan kerangka berpikir. Ya, dia keluar dari ditanya misalnya jadi Mas apa komentar tentang APBN sekarang, nggak ngerti dia. Karena belajarnya hanya apa yang diajarkan pada Rasulullah waktu itu dan itu nggak sama dengan sekarang. Tapi kalau digunakan dalam kerangka berpikir seperti ini nanti bahwa di dalam Islam APBN itu harus begini substansi idealnya. Aktual sekarang seperti apa APBN kita? Terus beda nggak dengan yang aktual dan ideal? Terus apa yang harus dilakukan? Contohnya sederhana. Anda tahu bahwa 3 triliun, 4 triliun, 5 triliun APBN kita itu pendapatannya bersumber dari penerimaan yang haram. Yang jelas haramnya nggak debatable dari cukai alkohol gitu misalnya. Nah itu kan isu. Yang isu itu nggak tercover di dalam, seringkali nggak tercover di dalam diskusi-diskusi kalau tidak menggunakan cara berpikir 4 kotak tadi. Nah baik Bapak Ibu sekalian, dari Ustadz Hendro terakhir gitu ya. Jadi Ustadz Hendro ya tadi tidak boleh dari dikotomi itu bahwa ketika kita menjadi ekonom pada waktu yang sama kita menjadi seorang ahli ekonomi Islam.
Kalau kita menjadi sosiolog pada waktu yang sama dan menjadi sosiolog Islami gitu. Jadi itu yang saya maksud tidak boleh dikotomi, karena kerangka berpikirnya sama, bahwa saya jadi ekonom ini untuk tadi berkontribusi melakukan perubahan di dalam masyarakat gitu, sebagai bagian dari tugas saya sebagai Khalifatullah fil ard. Tapi ada satu yang mungkin perlu saya luruskan. Ketika saya menjelaskan ada 4 kota itu bukan berarti setiap orang harus ahli 4-4-nya, karena itu nggak mungkin gitu ya. Jadi 4 kota yang tadi itu ada ideal, aktual, dan susah itu dia sebagai sebuah framework body of knowledge ilmu, bukan individu. Jadi nggak mungkin satu orang, mungkin saja, tapi sangat sulit satu orang itu ahli di 4-4-nya gitu. Yang terjadi adalah ada orang-orang tertentu seperti Ustadz Syakir itu yang kemungkinan akan lebih banyak bermain di kotak 1 gitu ya. Orang-orang seperti saya ini mungkin lebih banyak di kotak 1 bagian bawah atau di kotak 2, enggak, sesekali kotak 3, kotak 4 gitu ya. Tapi beda, jadi tidak semua orang harus bisa 4-4-nya gitu. Termasuk ketika kita melakukan penelitian pun kita akan fokus pada titik tertentu. Tapi yang penting adalah bahwa secara keilmuan, secara keseluruhan kita tahu bahwa kita bersama-sama dengan keahlian yang berbeda-beda itu kita akan membantu menyusun body of knowledge yang membentuk 4 kota itu secara bersama-sama. Jadi bukan per orang harus satu persatu, karena itu mungkin sangat sulit gitu. Jadi itu saya kira yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, close dulu. Wah, senang sekali ya, bersyukur sekali bisa menimba pengalaman dari bapak-bapak berdua di depan ini yang hebat, dan mungkin akan perlu kita endapkan untuk bisa diskusikan lebih intens dengan bapak dan ibu semuanya. Oleh karena itu, untuk mengekspresikan rasa syukur kita dari pertemuan kita pada sore hari ini, marilah syukur kita itu kita tutup forum ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah bersama. Matur nuwun, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coffee time. Oh, coffee time. Terima kasih kepada Bapak Firdaus PhD dan Pak Ahmad Akbar Susamto PhD, juga Bapak Moderator Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan. Selanjutnya adalah istirahat sholat dan coffee break ya, break asar, sholat asar, dan ada sedikit pengumuman. Bagi peserta yang belum presensi di sesi-sesi sebelumnya, silahkan mengisi presensi. Yang kedua, pembagian kamar bagi yang sudah mengisi form bisa ke Mas Salahuddin. Terima kasih. Kita tutup sesi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkumpul kembali di ruangan ini pada jam 15.30 sesi ketiga. Sesi keempat, maaf. Jam 4. 15.30. Hah? Jam 4. Sekarang sudah 15. Oh, 15. Iya, baiklah, jam 16.00 ya. Sesi ketiga best practice eksak. Langsung kembali lagi ya, transformasi di masyarakat.